silahkan mulai dari hari ini melapor ke kampusnya, ke universitasnya, itu untuk dikeluarkan surat keterangan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau ada surat keterangannya nanti, itu bisa Bapak Ibu tulis sesuai dengan nama Bapak Ibu yang benarnya apa. Nggak sesuai dengan ijazah nggak apa-apa, tapi harus ada surat keterangannya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau ribet, nggak mau jauh Bu, kampus saya nggak bisa dihubungi, udah nggak punya nomor kontaknya, saya kuliahnya itu di Surabaya gini-gini. Ya sudah, Bapak Ibu ikut aja nama yang ada di ijazah. Harusnya nggak beda jauh gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau legowo gitu aja, ikut aja nama yang di ijazah. Karena kita nggak bisa Bapak Ibu harus sesuai dengan nama yang di ijazah kalau mau buat mau ngusulin NIP. Kecuali ada Bapak Ibu ngelampirkan surat keterangan bahwa terdapat kesalahan penulisan nama. Gitu. Jadi saya ulangi Bapak Ibu ya. Di kolom kanan ini pada nama kolom nama ini itu nama sesuai dengan ijazah. Persis tanpa gelar. Kalau misalnya ada yang namanya RTS titik Cindi Larasati, pakai RTS titiknya Bapak Ibu. RTS titik Cindi Larasati. Atau ada yang misal RTS-nya dipanjangin Ratu Mas misal. Atau misal dia depannya ada gelar apa sih? Imbuhan-imbuhan tambahan-tambahan. Misal M titik Rido. Harus M titik Rido, Bapak Ibu. Nggak bisa Bapak Ibu ngetiknya di situ Muhammad Rido. Meskipun Bapak Ibu namanya Muhammad, misal tahunnya Muhammad ya. Itu pokoknya sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak mau sesuai dengan ijazah karena salah penulisannya, maka buat surat keterangan. Nanti surat keterangannya itu di merge, dijadikan satu file dengan ijazahnya. Jadi nanti berdampingan dia ijazah, surat keterangan gitu. Itu untuk nama. Dari segi spasi, titik itu harus sama persis Bapak Ibu ya. Biar nggak balik nanti datanya. Gitu. Ini paling banyak salah di sini. Terus gelar depan ijazah dengan gelar belakang ijazah. Ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu cukup masukkan gelar pendidikan terakhir. Gelar S1 Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan untuk melamar ke jabatan yang sekarang. Gitu. Jadi misal Bapak Ibu punya dua ijazah ternyata. Yang satu SPD, yang satunya SH. Karena Bapak Ibu mungkin ngajar PPKN iseng-iseng atau apa ngambil SH juga misal gitu. Nggak bisa, tetap yang dimasukkan itu gelar SPD-nya. Jadi cuma gelar belakang aja, jangan SPD SH. Kami nggak minta gelar selain daripada ijazah yang Bapak Ibu gunakan untuk melamar. Jadi pakai satu gelar aja dan satu ijazah. Itu penulisannya pun juga kami minta harus yang baik dan benar Bapak Ibu ya. Karena nggak akan kami ganti lagi juga. Kita sesuai daripada Bapak Ibu itu isi di DRH. Bapak Ibu ngetik apa, itulah yang akan tercantum di SK. Bapak Ibu isinya asal-asalan, itu juga yang bakal tercantum di SK. Takutnya nanti loss dari pengawasan kami kan, kami nggak, misal kami nggak kelihatan lagi, ternyata nulisnya salah, kelewat, nanti kecetak, salah tuh, jelek nanti SK-nya. Bapak Ibu komplain nanti ke kami. Sedangkan mohon maaf Bapak Ibu ya kan banyak nih. Takutnya itu juga nggak kelihatan di kaminya. Jadi intinya Bapak Ibu fokus ke yang diri masing-masing aja. Bapak Ibu jangan sampai salah. Masuk gelar. Jadi nama, koma, S besar, titik, P besar, D kecil, titik. Gitu. Di luar daripada itu gelarnya bebas. Misal ada yang ternyata lulusan bukannya gelarnya bukan SPD, nggak apa-apa. Intinya sesuaikan dengan gelar pada ijazah terakhir yang Bapak Ibu gunakan untuk melamar. Dan gelar ini Bapak Ibu nggak perlu Bapak Ibu masukin gelar GR, nggak perlu ya. Cukup gelar S1-nya aja. Gelar GR-nya nggak perlu. Bagi yang sudah S2, S3 pun juga nggak perlu masukin gelar S2, S3-nya. Kita cuma minta gelar S1-nya aja. Gelar GR-nya nggak perlu, gelar S2, S3-nya nggak perlu. Gelar S1-nya aja, satu tok aja. Jadi nggak usah nambah-nambah, karena nggak bakal masuk juga ke SK. Gitu Bapak Ibu ya. Dan nggak mempengaruhi apa-apa. Nggak mempengaruhi gaji juga. Gitu. Gajinya nanti kita semua sama.
Hanya bedanya tergantung dari tanggungannya berapa. Nah, ini tempat lahir, tanggal lahir. Nah, ini sama tadi seperti nama Bapak Ibu. Tempat lahir yang kolom kiri itu biasanya pasti bisa diedit. Yang kanan itu nggak bisa diedit karena dia tempat lahir KTP. Sudah, biarin aja. Biarin aja, nggak usah Bapak Ibu pusing. Yang nggak bisa diganti ya sudah biarin. Salah Bu, yang kemarin saya isi salah, nggak bisa diganti lagi gimana? Biarin Bapak Ibu. Isi apa yang bisa kita isi. Makanya harus lebih teliti lagi sekarang. Karena sudah lulus kan Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh basing-basing lagi ngisinya. Nanti Bapak Ibu yang sulit kalau ngisinya sembarangan. Di tempat lahir ijazah ini Bapak Ibu ya, itu pakai daerah tingkat 2 Bapak Ibu. Jadi nama kabupaten kotanya, bukan nama desanya atau nama kelurahan atau nama kecamatan, tapi nama kabupaten kotanya. Misal, nih di ijazah Bapak Ibu, misal saya ya Bapak Ibu ya, dibuatnya situ Alam Barajo saya lahirnya, di Alam Barajo. Saya mau cari di sini, saya ketik, saya pilih, saya ketik kan dia drop down Bapak Ibu ya, ini autocomplete nih. Yang ini autocomplete. Jadi kita ngetik tuh hanya mancing aja dia. Misal nyari Jambi tuh ketik ada J A M, tunggu dia muncul ke bawah, muncul pilihannya baru dipilih gitu. Jadi kalau saya ketik nih, saya paksain, saya nyarinya Alam Barajo karena sementang tadi saya bilang harus sesuai ijazah Bapak Ibu, carilah Alam Barajo kan, Alam Barajo gitu. Ya nggak bakal ketemu Bapak Ibu. Dia munculnya itu nama kabupaten kotanya. Jadi untuk yang tempat lahir, dia bukan beda ya Bapak Ibu ya, harus sama dengan ijazah, tapi dia nama daerahnya itu nama kabupaten kota gitu. Tetap harus sama persis dengan ijazah. Jadi kan saya Alam Barajo nih. Alam Barajo itu kondisinya saya Alam Barajo yang saya maksud di ijazah saya itu kota Jambi. Maka saya carinya itu Jambi kota. Jambi pilih yang kota. Jambi kota. Ini kan ada yang Mamasa Cap gitu. Tapi jangan pula pilihnya malah sungai penuh. Misal gitu. Misal adalah Alam Barajo di sungai penuh. Bapak Ibu malah milih Alam Barajo yang sana. Kayak gitu. Karena sungai penuh. Ya, tapi intinya sesuaikan dengan yang Bapak Ibu lahirnya di mana gitu. Tapi sesuai dengan yang di ijazah. Misal ternyata Bapak Ibu lahirnya di eh salah nih. Tetap Bapak Ibu harus mengeluarkan surat keterangan dari kampusnya. Gitu. Terus tanggal lahir juga Bapak Ibu. Tanggal lahir ini jarang banget yang salah. Harusnya sih nggak bisa salah ya Bapak Ibu ya. Karena tapi kalau misalnya salah, eh tapi jarang banget salah sih harusnya ini karena kan sudah buat akun di depan tuh di awal waktu pendaftaran. Kalau masih salah aneh kok bisa next gitu. Jarang banget salah ini. Tapi kalau salah bisa nanti hubungin saya nanti. Nggak apa hubungin orang BKD ya siapa yang kenal aja. Gitu. Intinya tapi kalau ada salah nanti intinya harus sesuai dikeluarkan surat keterangan dari kampusnya Bapak Ibu ya. So, nanti ini jenis kelamin dipilih. Nah, status perkawinan Bapak Ibu. Ini apa ya bahasanya? Cerai mata. Kalau misalnya ada yang mohon maaf janda duda gitu. Ya dibuat Bapak Ibu ya. Sesuaikan. Menikah, belum menikah, atau statusnya apa gitu. Ya diisi Bapak Ibu ya. Jangan asal-asalan juga ngisinya. Karena nanti butuh kami ini data perkawinannya itu. Nanti kalau ini salah pun nanti Bapak Ibu tetap balik lagi datanya. Nomor telepon, nomor ponsel, email. Ini Bapak Ibu, tiga hal ini yang paling sering sembarangan Bapak Ibu ngisinya. Ini nggak boleh sembarangan Bapak Ibu ngisinya ya. Karena ini nanti ketika Bapak Ibu sudah jadi pegawai, itu akan sinkron dengan akun My ASN. Nah, akun itu Bapak Ibu, kita ngambil email yang di sini, yang Bapak Ibu ketik di sini. Kalau Bapak Ibu ngetik emailnya asal-asalan, salah satu huruf aja, nanti kan
kode passwordnya itu kan bakal masuk ke situ tuh. Bapak Ibu kan butuh password untuk login nanti. Nah, Bapak Ibu bingung nih, nggak dapat passwordnya karena passwordnya dikirim ke email. Emailnya Bapak Ibu pakainya salah emailnya. Nanti reset email lagi. Panjang urusannya Bapak Ibu kalau kayak gitu. Kalau misalnya emailnya benar, nanti passwordnya kan langsung apa ya, izin untuk dapat passwordnya itu kan langsung muncul ke email tuh. Kalau emailnya benar, tapi kalau misalnya emailnya salah kan harus reset dulu segala macam, ngubungin orang BKD lagi, panjang urusannya Bapak Ibu. Gitu, nanti jadi lama. Bapak Ibu kan nanti SK-nya itu kan kemungkinan besar SK-nya digital tuh nanti elektronik, tanda tangannya soalnya TTE. Jadi SK-nya nanti kemungkinan besar itu untuk file PDF aslinya dikirim pasti melalui akun MyASN nanti. Gitu. Kalau nggak bisa Bapak Ibu buka MyASN, Bapak Ibu nggak bisa punya nanti file PDF aslinya. Gitu. Jadi ini penting Bapak Ibu ya, jangan disepelein ngisi email. Kalau nggak punya email, pakai email anaknya. Kalau nggak punya anaknya, punya istrinya, punya suaminya, punya orang tuanya. Intinya harus email aktif yang bisa Bapak Ibu akses. Dan Bapak Ibu tahu passwordnya. Jangan Bapak Ibu cantumin email, Bapak Ibu nggak bisa buka emailnya. Sama aja. Ya. Terus nomor telepon juga, nomor ponsel. Jangan salah. Nanti siapa tahu kami perlu ngubungin Bapak Ibu. Nanti kami mau ngubungin Bapak Ibu lewat apa kalau salah Bapak Ibu nyantumin nomor teleponnya ya. Jangan pelit-pelit. Terus sudah, alamat domisili ini diisi aja sesuai domisili itu Bapak Ibu sekarang tuh bertempat tinggal di mana Bapak Ibu ya. Nggak sesuai dengan KTP. Misal KTP-nya di Kerinci, Bapak Ibu lagi di Jambi, sekarang sudah tempat tinggalnya kan di Jambi tuh isi Jambi. Isi Jambi, kecamatannya Jambi. Ini drop down juga Bapak Ibu. Jadi tunggu muncul baru dipilih. Jangan asal-asal ketik. Baru yang kelurahannya ini bisa diisi bebas yang kelurahannya. Yang bawahnya ini yang kolom putih. Nama jalan juga bebas, alamat lengkap juga bebas, kode posnya juga. Ini tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk muka. Nih Bapak Ibu yang tahu, Bapak Ibu yang isi, ini nggak masalah. Lalu hobi Bapak Ibu ya, ini juga dipilih Bapak Ibu hobinya apa. Pilih aja mana yang paling menarik. Ini sudah. Nah, nanti ini kan kita lagi di menu data perorangan tuh yang ini. Nanti Bapak Ibu klik next aja tinggal. Tinggal klik next di sini ya, Bapak Ibu. Isi captcha-nya, jelas nggak nih? Isi captcha-nya di sini. Nanti klik next next di sini selanjutnya. Yang ini. Nanti baru dia geser ke menu pendidikan yang sebelah kanan. Oke. Next di menu pendidikan itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita fokus di pendidikan terakhir dulu Bapak Ibu. Nanti kan di menu pendidikan itu tambah pendidikan kan ada ini ya. Nah, ini. Maaf ya kalau ini. Nih Bapak Ibu ya, di sini. Kan ini tambah pendidikan Bapak Ibu. Nggak perlu Bapak Ibu mau mikir SD dulu beruntut sampai SMA sampai S1 atau S1 dulu Bu baru ke SD. Nggak perlu Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu pengen masukin duluan aja tambah. Tinggal S1 dulu yang ada, S1 masukin. Lagi moodnya pengen masukin yang SMP, masukin yang SMP. Nggak perlu berurutan Bapak Ibu. SD, SMP, SMA, S1 atau S1, SMA, SMP, SD. Jadi nggak perlu nanya untuk hal-hal yang seperti itu, langsung isi aja. Yang penting yang diisi benar. Nah, ini kita fokus isi data utamanya itu isi data yang pendidikan yang S1 Bapak Ibu. Nah, ini dipilihkan S1 sarjana atau D4. Jurusannya dipilih. Ini autocomplete juga Bapak Ibu. Jadi pilih nunggunya pilihnya nunggu ini nunggu muncul pilihannya. Terus nama sekolah juga. Nama sekolah ini kalau harusnya nggak ada lagi yang komplain nama sekolahnya nggak ada Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu kan sudah selesai nih di SSCSN waktu pendaftaran.
Itu aja ketemu nama sekolahnya, nggak mungkin sekarang nggak ketemu. Jadi ini kurang lebih sama kayak kemarin ngisinya. Gelar depan, gelar belakang, akreditasinya. Akreditasi ini Bapak Ibu pakai yang terbaru aja. Pakai yang terbaru. Kalau nggak tahu akreditasinya sudah isi asal aja B, buat aja B semuanya. Kalau nggak tahu. Tapi kalau tahu isi yang terbaru. Gitu. Tempatnya, tempat kampusnya di mana. Nomor ijazah itu bisa beda-beda Bapak Ibu, tergantung ijazah Bapak Ibu gimana bentuknya. Cari aja lah paling memungkinkan itu nomor ijazah. Misal biasanya dia di bawah, di judul, di bawah nama kampusnya. Nah, yang tanggal ijazah yang paling sering salah nih Bapak Ibu. Tanggal ijazah nih kan nggak boleh salah nih Bapak Ibu. Karena kalau salah balik lagi juga datanya. Ini nggak boleh, jadi nggak boleh sepilih Bapak Ibu ya tanggal ijazah. Tanggal ijazah itu balik lagi tadi beda-beda ini, beda-beda ijazah juga. Cuman biasanya dia di atas nama pejabat penandatangannya. Misal ada rektor tantangan di bawah, kan biasanya tuh bawah kanan tuh rektor, atasnya tuh ada tanggal tuh. Itu Bapak Ibu ini pakai. Itu tanggal ijazah. Beda dengan tanggal kelulusan Bapak Ibu, beda lagi. Ini tanggal ijazah. Itu tanggal ijazah Bapak Ibu ya, yang di atas tanda tangan rektor biasanya. Tanggal kelulusan itu biasanya tuh berbarengan dengan eh, atas nama ini dinyatakan lulus dan berhak menggunakan gelar ini pada tanggal sekian ini. Nah, itu tanggal kelulusan. Tapi kalau tanggal ijazah itu dia di bawah dia. Atau biasanya masing-masing ijazah itu bisa beda, tapi intinya Bapak Ibu baca lagi ijazahnya gitu. Kalau ada yang tanggal kelulusannya nggak tercantum, ada juga beberapa ijazah yang nggak nyantumin tanggal kelulusan. Pakai aja tanggal ijazahnya samain gitu. Nama pejabat penandatangan ijazah itu namanya, Bapak Ibu diisi namanya. Misal namanya siapa, nama rektornya siapa. Karena dimintanya nama pejabat penandatangan ijazah. Ya, Bapak Ibu. Nanti saya minta tolong yang tanggal ijazah jangan sampai salah. Yang tanggal ijazah yang S1. Jangan sampai salah. Itu aja. Saya minta tolong yang itu fokus di sana tanggal ijazah. S1-nya jangan sampai salah. Lalu Bapak Ibu barulah lanjut bisa ngisi yang SD, SMP, SMA. Ini sama seperti kemarin waktu pendaftaran Bapak Ibu ngisinya ya. Jadi kemungkinan besar di akun Bapak Ibu sekarang itu sudah ada menu apa yang sudah Bapak Ibu isi kemarin. Sudah ada. Bisa Bapak Ibu edit dikit-dikit untuk baikin aja. Paling. Terus Bapak Ibu kalau nanti diminta apa unggah ijazah diminta ijazah SD SMP SMA misal di akunnya. Ini kebetulan saya pakai Juknis yang tahun 2023. Kalau 2024 mungkin ada perubahan yang terbaru, menu baru, misal gitu dia diminta ijazah, itu Bapak Ibu nggak perlu legalisir. Saya kan diminta yang asli itu ijazah asli. Bapak Ibu punya scannernya. Pakai yang asli, nggak perlu yang asli itu Bapak Ibu legalisir, nggak perlu. Jadi ya polosan gitu aja yang berwarna itu. Yang penting asli dia. Nggak perlu Bapak Ibu legalisir. Kalau hilang gimana Mbak? Boleh nggak pakai yang legalisir? Boleh. Kalau hilang gitu. Kalau nggak hilang ya nggak usah dilegalisir. Pakai aja yang asli. Ada kemarin nanya dia punya yang asli tapi dia pengen legalisir. Ngapain? Kan punya yang asli tuh. Upload yang aslinya. Jadi nggak perlu Bapak Ibu sibuk mau ngelegalisir gitu. Itu untuk ijazah yang SD, SMP, SMA Bapak Ibu ya. SD, SMP, SMA. Tapi kalau ijazah S1-nya itu wajib asli. Wajib asli. Wajib asli. Kalau hilang baru lampirkan surat keterangan hilang. Nah, baru ini kita setelah ngisi yang menu pendidikan itu kan dia geser ke pekerjaan tuh Bapak Ibu. Jadi yang pekerjaan tuh Bapak Ibu sesuai aja yang kemarin yang Bapak Ibu sudah pernah isi waktu daftar tes kemarin gitu. Jadi cara pola pengisiannya sama. Per SK pakai 5 tahun terakhir aja gitu. Itu untuk riwayat pekerjaan, penghargaan, kursus, prestasi itu kan opsional. Silakan Bapak Ibu isi kalau punya.
Ini pekerjaan, pekerjaan. Nah, ini yang tadi saya ada bahas di yang status perkawinan Bapak Ibu kan waktu ngisi setelah kita next dari pekerjaan tadi Bapak Ibu ya. Yang form pekerjaan ini itu jarang banget salah ya Bapak Ibu ya. Jadi kan misal kemarin tadi kan sudah kita ngisi data perorangan pendidikan. Pendidikan tuh ada beberapa hal yang emang harus diperhatiin banget. Salah satunya ijazah itu. Ijazah S1-nya. Data-data di ijazah S1-nya. Pekerjaan itu jarang, jarang ada masalah di situ pekerjaan karena udah pernah Bapak Ibu ngisi waktu pendaftaran kemarin. Nah, terus yang keluarga, keluarga ini paling sering banyak ditanyakan. Jadi itu yang diisi kan ada istri atau suami, anak dengan orang tua kandung. Aduh, lapar. Nah, misal nambah nih data suami. Masuknya NIK-nya, kalau dia misalnya punya NIP, masukin NIP-nya. Kalau misalnya ada polisi atau tentara gitu kan dia punya apa ya nomor kayak NIP juga gitu. Diisi aja yang sesuai. Misal kalau polisi ya isi yang polisi itu apa, tentara itu apa. Lalu tempat tanggal lahirnya, institusi dengan status perkawinan. Kalau misalnya cerai, Bapak Ibu, cerainya diisi, cerainya cerai apa? Cerai hidup atau cerai mati? Diisi Bapak Ibu ya. Tapi tetap dimasukkan datanya, meskipun yang bersangkutan sudah meninggal. Berarti diisi di sininya tuh cerai mati, masukin akta cerainya. Akta cerai, akta meninggal kalau cerai mati. Tapi kalau misalnya cerai hidup, masukin akta cerainya. Itu. Tapi kalau menikah, masukin akta nikahnya di sini. Tanggal menikah, tanggal cerai, atau tanggal meninggal kalau misalnya dia cerai mati. Status hidupnya dibuat hidup atau meninggal. Dah, tambah anak, anak juga gitu, NIK-nya dimasukin, NIK-nya ini segala macamnya. Terus bagaimana yang masih dalam kandungan anaknya? Kemungkinan kayaknya bulan depan ini Bu mau lahiran. Mau masukin kan nggak bisa tuh Bapak Ibu ya. Jadi jangan dipaksa yang belum lahir. Anaknya ini belum ada. Jangan dipaksa mau dimasukkan datanya sekarang. Nggak perlu. Nanti bakal bisa nambah kok Bapak Ibu. Nambah tanggungannya ada nanti. Nanti tapi di bendahara ketika Bapak Ibu sudah diangkat jadi PNS, jadi P3K, Bapak Ibu mau nambah nambah tanggungan nih di anak kan. Di anak nambah nih. Itu nggak ada ngaruhnya di sini Bapak Ibu. Nggak ada ngaruhnya di sini. Jadi apa yang Bapak Ibu isi di sini itu emang ya data Bapak Ibu sementara gitu ibaratnya. Kalau misalnya nanti nambah kan, kalau misalnya nanti nambah, ya nanti tinggal tambah aja tinggal bilang ke bendahara. Bendahara Dinas Pendidikan kalau guru yang teknis dengan kesehatannya masing-masing OPD lah gitu. Nanti bisa nambah Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya belum lahir terus baru mau nikah juga sudah biarin aja nggak perlu dipaksa Bapak Ibu. Nikahnya kapan masih lama misal gitu ataupun mau bentar lagi tapi kan belum ada nih juga akta nikahnya. Ya jangan dipaksa. Nanti kalau misalnya mau perkara Bapak Ibu pengen nambah tunjangan nih. Nih Bapak Ibu maksain mau masukin hal yang belum ada gitu loh. Nikahnya juga belum pasti sama halnya dengan yang mau cerai. Cerainya belum pasti nih, baru mau cerai. Bapak Ibu tapi sudah bingung mau masukin di sini. Kemungkinan saya mau sidang Bu bulan depan. Itu kira-kira sudah diangkat belum yang ini? Sudah Bapak Ibu kan belum tuh. Belum belum sidang, belum cerai nih. Ya kalau cerai, kalau misalnya nggak jadi cerai gitu. Itu paling sering tanyain juga kemarin ada beberapa. Jadi yang belum terjadi tidak usah dipikirin Bapak Ibu. Isi apa yang ada. Mau yang mau lahir atau mau cerai atau mau nikah. Udah nggak usah dipikirin Bapak Ibu. Baik kalau mau cerai ya Bapak Ibu ya nanti gimana Bu? Nanti ini diakui lah segala macam. Saya kan PNS, P3 kan ya, usaha sendiri segala macam di luar suami nggak perlu dipikir Bapak Ibu ya. Ini intinya tuh ngisi kami mau tahu aja Bapak Ibu tuh keluarganya siapa aja gitu. Anak, orang tua. Nah, tadi jelas Bapak Ibu ya. Kalau mau nambah tunjangan intinya nanti ada. Bapak Ibu tinggal lapor aja ke bendaharanya. Jadi nggak terdata di sini pun nggak masalah. Bapak Ibu tinggal nanti tinggal update aja di My ASN-nya. Itu gunanya tadi akun My ASN bisa update data pribadi tadi, termasuk data keluarga juga. Lalu orang tua kandung yang paling sering tuh nggak punya NIK-nya, kan sudah meninggal rata-rata.
Orang tuanya sudah mungkin zaman-zaman tahun-tahun berapa itu nggak punya NIK. Nggak punya NIK, Bu, orang tua saya isi apa? Bapak Ibu isi nol aja. NIK-nya nol. Diketik nol. Jadi semoga nggak ada yang nanya terkait NIK, nggak punya NIK atau lupa tanggal lahir orang tua. Nggak tahu lagi mau lihatnya di mana. Orang tua sudah cerai. Nggak tahu mau minta datanya nggak bisa. Sudah, Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu masukin, yang Bapak Ibu ingat apa aja tentang orang tua Bapak Ibu isi. Kalau misalnya lupa, Bapak Ibu kosongin. Tanggal lahirnya di karang-karang seingatnya aja. Misalnya ada yang orang tuanya sudah cerai, nggak bisa ngubungin lagi yang orang tua cerainya itu di mana yang sudah. Sudah Bapak Ibu isi di karang aja, NIK-nya dinolin. Apalagi sudah meninggal rata-rata tuh nggak tahu tuh NIK-nya berapa. Dikosongin aja, gitu. Saudara kandung juga masukin yang mana? Tiri, tiri nggak usah Bapak Ibu ya, kandung aja. Yang kami tanya yang kandung aja. Nih Bapak Ibu mertua diisi juga Bapak Ibu ya. Sama kalau misalnya nggak tahu NIK-nya dikosongin aja. Di nol, diisi nol. Isi nol, bukan. Diisi nol Bapak Ibu ya. Terus tempat lahirnya itu kalau lupa juga ya sudah diisi seingatnya. Intinya harus ada data Bapak Ibu, data orang tua Bapak Ibu. Gitu. Nih cara ngisinya Bapak Ibu ya. Yang anak. Dia juga anaknya kalau misalnya belum punya akta lahir, tapi sudah ada anaknya nih. Belum punya akta lahir ya sudah Bapak Ibu. Kalau misalnya sempat untuk nunggu sebelum tanggal 31 Januari sampai aktanya keluar ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak sempat nunggu untuk nambah data anak ya sudah, biarin aja. Nanti kalau mau nambah tanggungan nanti bisa lewat masing-masing bendahara. Baru ini nambah organisasi ini ya opsional aja Bapak Ibu yang ini ya. Ya kita geser ke menu organisasi. Terus bawah organisasi itu ada diminta ini yang paling sering ditanyakan juga. Nom, diminta nomor SKCK. Diisi nomor SKCK. Nomor SKCK itu posisinya ada di bawah lambang Polri itu. Di bawahnya ada nomor titik dua garing ini, diisi yang tebal tuh Bapak Ibu atau agak ya yang tebal. Dia di bawah lambang Polri. Terus tanggal surat SKCK-nya tuh nanti diisi tanggal. Terus nama pejabat penanda tangannya itu namanya Bapak Ibu ya, nama orangnya tanpa gelar, tanpa pangkat. Meskipun contohnya di sini dibuat Kompol Sudrajat, tapi nanti diketik aja Sudrajat. Dia kalau Bapak Ibu mau jelas, itu dia ada di kotak kuning ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca kotak kuning ini, insya Allah itu pasti benar Bapak Ibu ngisinya. Dan nggak bakal bertanya lagi harusnya. Kalau Bapak Ibu baca yang di kotak kuning ini. Jadi langsung namanya aja yang ditulis Bapak Ibu ya. Nama orangnya. Nah, terus sama dengan bebas nafza juga gitu. Nomor bebas nafzanya, tanggalnya, dengan nama orangnya. Yang ngeluarin surat tersebut siapa gitu. Terus nomor surat sehat jasmani dengan rohani. Kalau misalnya suratnya beda, kan bakal punya dua nomor tuh Bapak Ibu ya. Dua nomor, dua tanggal dengan dua dokter yang meriksa. Itu tinggal Bapak Ibu isi di sini. Nomor surat sehat jasmani dulu. Langsung misal nomor 021 garing 2 Romawi garing 2025. Itu nanti garing lagi. Garing lagi. Diisilah nomor surat keterangan sehat rohaninya tadi. Jadi langsung garing aja. Nomor, garing, nomor lagi. Jasmani dengan rohani. Kalau punya dua. Kalau satu, isi satu. Sama tanggal juga gitu. Misal 10 Januari 2025 garing. Yang rohaninya ternyata baru besoknya keluar. Berarti 11 Januari 2025. Dokternya juga sama, dibuat dua. Misal di situ dokternya, dokter Cindy, Cindy garing Rido. Langsung gitu aja dibuat. Cindy garing Rido. Nggak perlu pakai gelar, gelar juga. Nggak perlu dokter Cindy garing dokter Rido, nggak perlu. Jadi langsung Cindy garing Rido, langsung gitu aja.
Sudah. Ini harusnya jelas Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu terlalu, kalau Bapak Ibu lupa yang saya sebutkan di sini malas nonton video juga, intinya baca aja yang di kotak kuning. Ini kalau ada tulisan-tulisan kecil-kecil gini dibaca. Dah. Nah, sudah Bapak Ibu, ini datanya sudah selesai nih. Nanti next dia ke menu dokumen yang diunggah. Menu-menu yang dokumen-dokumen yang diminta Bapak Ibu ya. Itu di sini kan Bapak Ibu lihat sini Bapak Ibu ya. Di sini kan ada cetak DRH perorangan dengan DRH riwayat yang ini. Jadi sebelum kita next sini nanti Bapak Ibu ya, kita fokus sini dulu. Ini ada yang tombol kuning dan tombol hijau tuh jangan dilewatin. Diklik Bapak Ibu. Cetak DRH perorangan. Nah, nanti dia munculnya seperti ini yang di kanan. Gini dia munculnya. Nah, nih ada fotonya di sini. Dasar kita ngisi Heeh. data tadi. Tapi kalau ada yang nggak muncul fotonya, dia unggah dulu fotonya di sini Bapak Ibu. Di mana ya? Ah, di pas foto sini. Unggah dulu pas foto Bapak Ibu di sini. Unggah dulu, biar nanti waktu cetak DRH perorangannya muncul fotonya di sini. Jadi jangan sampai ada yang nanya lagi, kok nggak muncul saya fotonya Bu? Unggah dulu fotonya, baru cetak DRH perorangannya. Ini DRH perorangan namanya Bapak Ibu ya, yang selembar depan ini. Ini perorangan. Nanti ini di print Bapak Ibu. Kan muncul nih filenya. File gini satu lembar. Nanti di print. Di print. Setelah di print. Ini kan ada muncul namanya nih. Misal nama Cindy Larasati di sini. The print sudah. Ada tanda bintang di sini. Bapak Ibu tulis tangan lagi. Tulis lagi situ. Pakai huruf balok. Yang kapital. Kapital. Jelas. Pakai tinta hitam. Ya gitu. Ya, gitu. Jadi tulis lagi pakai pena. Memang ditulis Bapak Ibu ya. Jadi jangan bingung. Kok ditulis Bu? Ya memang ditulis. Ya, Cindi Larasati. Ikutin yang di atasnya gitu. Kalau misalnya namanya masih salah, Bapak Ibu coba cek next ke belakang lagi. Kok namanya belum sesuai dengan ijazah ya yang di sini yang di daerah perorangan. Harusnya sesuai dengan kolom yang tadi saya ubah di awal. Kok nggak sesuai ya? Balik lagi ke belakang. Balik lagi ke belakang. Perbaiki kalau misalnya masih ada ketemu salah. Nanti baru cek lagi. Nanti kalau Bapak Ibu ubah yang di depan, di biodata itu dia bakal berubah di sini otomatis gitu. Kalau masih salah, kalau sudah benar langsung aja tulis. Terus ini kabupaten kota tempat lahir. Jakarta dalam kurung kota. Bapak Ibu ketik tulis lagi Jakarta kota. Tulis pakai pena Dengan huruf kapital. dengan huruf kapital jelas. Tanggal lahirnya juga ikuti lagi yang atasnya lagi, tulis lagi ulang. Gunanya apa Bapak Ibu? Supaya Bapak Ibu tahu data yang Bapak Ibu tuh Bapak Ibu isi tadi itu gitu. Bapak Ibu nulis ulang nih. Ini kalau sudah ditulis ulang masih salah terus Bapak Ibu biarin tuh ya kelewatan itu namanya. Sudah tahu salah nih di atasnya. Di sini tanggal lahirnya salah. Bapak Ibu ngulang lagi yang salah tadi ditulis pakai tangan. Salah masih Bapak Ibu biarin aja itu. Itu ya keterlaluan. Tapi ada orang yang kayak gitu Bapak Ibu. Jadi saya minta gunanya itu Bapak Ibu ya kenapa diulang nulis tangan ini supaya Bapak Ibu tuh terpaksa, dipaksa untuk ngecek Cek. yang Bapak Ibu isi tadi itu apa gitu. Nama, tempat tanggal lahir yang sesuai dengan ijazah. Tuh Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketemu salah nanti saya minta tolong kali. Balik lagi back, ubah ya. Terus jenis kelamin ini sesuai dengan Bapak Ibu isi tadi. Yang tadi kita sudah dari awal. Jelas. Nah, nih Bapak Ibu ya, tulis dengan huruf kapital, garing, balok, dan tinta hitam. Dan tinta biru. Jangan tinta biru, tinta merah. Jangan ya Bapak Ibu ya. Tuh. Intinya Bapak Ibu ya, kalau ada
ada bintang-bintang di bawah gini, itu dibaca lagi, diulang. Dibaca, dipahami, itu pasti insya Allah benar. Nggak bakal salah. Nah, sudah ini kan yang ngeprint yang DRH perorangan, Bapak Ibu ya. Ini yang blok kuning, yang ini yang kita cetak. Yang ini. Nanti klik lagi yang biru, yang hijau ini Bapak Ibu. Diklik lagi. Jangan nggak diklik. Download lagi. Download lagi. Sudah di-download, dia muncul nanti akan seperti ini. Ah, nih. Oh, tapi kok ini Android? Ya, dia akan muncul seperti ini nih. Yang tadi sudah kita isi, panjang lebar tadi, ini ya muncul gini. Otomatis dia di print. Nih, muncul lah yang Bapak Ibu isi tadi. Inilah DRH itu Bapak Ibu. Nih, DRH ya. Tuh, bakal muncul dari sini. Ini nggak apa-apa, nanti bakal muncul di nol. Bagi yang nggak tahu NIK orang tuanya nggak apa-apa. Nggak masalah. Nih, muncul dia gini. Panjang nanti. Bawah. Nah, nanti halaman paling bawahnya itu gini dia. Terakhir tuh gini. Jadi ini Bapak Ibu ya, DRH riwayat hidup nih. DRH ini nanti kan di print tuh. Di print, sudah di print. Dia itu di sini. Kalau Bapak Ibu pakai materai tempel, langsung tempel materai, isi tanggal, domi, tempatnya itu sesuai Bapak Ibu lagi berdiri di mana aja. Bapak Ibu lagi di mana misalnya. Atau isi Jambi aja semuanya. Jambi, Jambi, 10 Januari 2025. Langsung tempel materai, tanda tangan. Cik, 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 nama. Coba dulu. Nah, itu kalau tempel Bapak Ibu ya. Kalau e-materai, Bapak Ibu sudah tahu tuh caranya. Jadi pakai cara yang paling gampang. Tapi intinya gini Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu pakai e-materai, nanti DRH ini itu kan tadi ada DRH perorangan dengan riwayat yang panjang, yang lebar, yang banyak ini. Jadi ada dua file nanti, perorangan dengan riwayat. Kalau Bapak Ibu mau pakai e-materai, Bapak Ibu merge dulu ini, merge dulu, tanda tangani di sini, baru di merge data perorangan tadi dengan yang riwayat, jadi satu file, baru ditempel e-materai. Jangan ditempel dulu e-materai, baru di merge. Nanti nggak valid e-materainya. Ya, Bapak Ibu ya. Saya ulangin, kalau pakai e-materai, ya, merge dulu filenya perorangan dengan yang riwayat, jadi satu file, baru ditempel e-materai. Jangan tempel e-materai dulu, baru di merge. Nggak valid e-materainya. Baca. Percuma. Percuma Bapak Ibu mau nempel e-materai itu nggak bakal kebaca dia. Jadi nggak asli filenya. Itu kalau pakai e-materai. Tapi kalau pakai materai tempel, ya udah kayak biasa. Ditandatangani, nanti yang perorangan tadi, yang ada fotonya, dengan yang panjang nih, yang landscape nanti, itu kan sudah di print tuh, ditandatangani, di scan lagi, gabungin jadi satu file. Gitu. Ya. Nah, itulah nanti yang namanya Bapak Ibu nanti unggah di sini dia. Nih, di nomor 3. File scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada web SSCSN yang digabung menjadi satu file PDF dan sudah dibubui materai serta ditandatangani oleh ASN. Maksimal 1 MB. Nah, ini lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau pakai e-materai, merge dulu. Kalau misalnya lewat dari 1 MB, kompres dulu. Baru Baru pasang tempel. e-materai. Kalau Bapak Ibu e-materai dulu, baru Bapak Ibu kompres, nggak valid lagi filenya, sama aja. Ya, Bapak Ibu ya. Intinya, selesaikan dulu file tadi, memenuhi persyaratan, baru ditempel e-materai kalau pakai e-materai.
Kalau nggak pakai e-materai ya sudah, tinggal kompres aja nanti otomatis. Intinya jangan lewat dari 1000 KB atau 1 MB ya. Dia kalau pakai e-materai Bapak Ibu, jangan diotak-atik lagi. Dia nggak boleh diotak-atik. File yang Nggak sudah balik. berematerai itu dia nggak jadi nggak valid. Ya, ini saya minta tolong Bapak Ibu ya. Nah, sudah. Yang 6 poin 3 jelas Bapak Ibu ya, insya Allah. Dan kita masuk ke file yang diunggah. Nah, ini. File scan surat pernyataan 5 poin. Yang pertama diunggah Bapak Ibu ya. Kan ada template situ tuh biasanya disiapin di aplikasinya. Tapi kalaupun ternyata Bapak Ibu mager buat yang baru, pakai surat pernyataan yang kemarin. Asalkan dengan catatan itu sesuai dengan format yang sudah di-share baik itu aplikasi ataupun di website BKD gitu. Tapi kebanyakan kemarin itu kan masih salah-salah tuh. Coba diperhatiin lagi. Kalau surat pernyataan 5 poin tuh nggak boleh beda satu huruf pun Bapak Ibu ya. Kecuali kalau besar kecil nggak apa-apa lah. Dengan yang disingkat misal CP3K jadi calon pegawai pemerintah tuh nggak apa-apa. Tapi maknanya dia nggak boleh beda. Dari segi penulisan nggak apa-apa, font beda segala macam nggak apa-apa. Tapi isi kandungannya harus sama gitu. Jadi saya minta harus sesuai dengan format yang di aplikasi, yang sudah disediakan aplikasi atau yang ada di website BKD. Jadi saya minta tolong sebelum mengunggah ini cek lagi surat pernyataannya. Kalau misalnya Bapak Ibu gunakan surat pernyataan kemarin sudah benar, sudah sesuai, sudah baik dan benar, Bapak Ibu ya, boleh Bapak Ibu pakai yang lama. Boleh. Dengan catatan baik dan benar sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau salah Bapak Ibu, jangan mau nego-nego lagi, nggak bisa nego kalau itu. Buat baru ya Bapak Ibu ya. Terus SKCK, tinggal scan aja SKCK yang tadi Bapak Ibu sudah urus, unggah maksimal 1 MB. Nah, SKCK ini Bapak Ibu, itu ngurusnya di mana? Ngurusnya itu di Polres. Polres. Di Polsek bisa, tapi sesuai dengan domisili. Misal Bapak Ibu domisilinya di Jambi. Mau ngurus di Polsek yang ada di Kerinci, yang nggak bisa. Nggak mau orang Polseknya. Bapak Ibu bukan warga sana. Ya, jadi kalau mau pakai ngurus di Polsek, itu Bapak Ibu harus sesuai dengan domisili KTP. Itu baru mau mereka. Kalau ngurus di Polsek. Tapi kalau di Polres, tuh mau pasti. Biasanya mau dari warga dari manapun. Jadi Bapak Ibu mau ngurusnya, misal sekarang lagi di Jakarta. Mau ngurus SKCK di Jakarta aja Mbak. Jambi penuh antrian. Saya maunya ngurusnya di Jakarta. Nggak apa-apa. Urus aja. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Tapi di Polres. Jangan Bapak Ibu pakai Polsek Jakarta sana. Nggak bakal mau dia. Karena Bapak Ibu domisilinya yang di KTP itu warga Jambi. Mereka nggak mau. Jadi nggak usah di Polres ya Bapak Ibu ya. Itu SKCK. Dan nggak apa-apa di mana-mana sesuai Bapak Ibu lagi di mana sekarang. Tapi ya di Polres kalau mau bebas-bebas kayak gitu. Tapi kalau mau di Polsek ya Bapak Ibu tunak dulu di rumah. Bapak Ibu warga mana ngurusnya di situ. Gitu. Itu SKCK. Terus perihal SKCK. Ngurus SKCK untuk apa? Ditanyakan gitu tuh. Ngurusnya itu untuk usul NIP P3K 2024 atau pemberkasan P3K. Gitu aja isi aja Bapak Ibu. Intinya ada P3K P3K-nya lah. Misal P3K Pemprov Jambi 2024. Bebas Bapak Ibu mau ngisinya kayak mana. Intinya pakai yang ada P3K P3K-nya lah pokoknya. Pemprov. Gitu. Nggak boleh pakai SKCK yang kemarin-kemarin perihalnya untuk PPG lah, entah untuk tes PNS. CPNS zaman kapan, misalnya kayak gitu. Atau adalah dalam beberapa bulan ini ngurus SKCK dengan peruntukan hal yang lain. Itu nggak boleh. Buat ulang, Bapak Ibu. Buat ulang. Berat memang, tapi kan sudah lulus nih. Worth it lah, masih. Nggak rugi-rugi amat. Kan lulus nih, sudah pasti lulus. Ini SKCK. Apalagi itu beda. SKCK itu beda. Ini lagi paling. Oh, oh ini apa nih?
Pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Bukti pengalaman kerja ini Bapak Ibu kalau nanti diminta ya. Saya nggak tahu kalau di tahun ini tuh muncul lagi atau enggak kolom ini. Tapi kalau diminta itu intinya ya unggah aja yang kemarin Bapak Ibu upload ya. Tapi kalau kemarin ada ngupload salah tuh pernah sempat TMS ya. Terus jadi MS. Kan banyak tuh yang kayak gitu. TMS jadi MS tuh. Mungkin ada salah satu dari Bapak Ibu yang lulus nih. Yang kemarin jadi MS. Karena pernah sempat di TMS kan pengalaman bekerjanya. Nah, tolong saya diperbaiki. Tanya dengan teman-teman yang MS kemarin kayak mana baik dan benarnya. Gitu. Dan saya tolong minimalisir pertanyaan ke BKD Bapak Ibu ya. Intinya semuanya sudah jelas lah. Terus ini yang bebas nafza ini diunggah juga. Dan dia kalau misalnya banyak juga yang nanya mana yang diunggah Bu, yang depan atau yang belakang. Intinya kalau Bapak Ibu dapat 2 lembar bebas nafzanya ya unggah semuanya. Jangan pilih-pilih, kan tinggal di scan aja tuh terus tinggal unggah. Nggak sulit. Jadi jangan tanya mana yang diunggah. Dapatnya 2 lembar ya 2 lembar itulah yang diunggah. Gitu. Terus jasmani dan rohani. Ini Bapak Ibu ya, dia kemungkinan nanti itu munculnya dua dua menu berbeda. Jadi nanti diminta jasmani, kolomnya ada jasmani, rohani diminta lagi di kolom kolom rohani. Jadi Bapak Ibu nguploadnya teliti ya Bapak Ibu ya, diminta jasmani ya uploadnya jasmani, jangan yang rohani gitu. Atau Bapak Ibu kalau nggak mau pusing, jasmani rohani di merge jadi satu PDF, Upload dulu. upload dua-duanya. Tuh kalau nggak mau ribet. Tuh kalau jasmani rohani. Tinggal unggah aja nih Bapak Ibu. Dia Bapak Ibu tinggal lengkapin aja. Nah ini yang scan ijazah pendidikan asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Jadi ijazah yang dipakai itu Bapak Ibu, ijazah S1 yang Bapak Ibu gunakan atau kan ada oh ya, kan ada teknis ya. Ada SMA. Oh ya mohon maaf nih fokusnya kayak kayak pelamar guru aja semuanya. Duh, sorry sorry. Kan ada yang lulus di formasi yang SMA, SMP, ya Bapak Ibu ya. Jadi itu ijazahnya ijazah asli ya, tetap Bapak Ibu. Terakhir intinya Asli, intinya ijazah terakhir yang digunakan untuk melamar. Ijazah yang digunakan untuk melamar. Misal kemarin ada yang melamar formasi SMA. Ada yang melamar formasi SMA. Jangan yang diunggah ijazah S1. Meskipun Bapak Ibu punya S1 nih. Atau kemarin ngelamarnya di formasi SMP. Yang diunggah ijazah SMA. Jangan Bapak Ibu ya. Itu yang diunggah sesuai dengan Bapak Ibu ngelamar jabatan apa. Gitu. Ya, jangan sampai TMS lagi berkali-kali untuk hal-hal yang seperti ini. Gitu. Jadi disesuaikan dan harus yang asli Bapak Ibu. Harus yang asli. Kalau nggak punya yang asli karena hilang, itu sama seperti pendaftaran, itu lampirkan surat keterangan hilang dari polisi. Oke, itu ijazah. Satu aja, satu aja. Yang SD, SMP, SMA nggak perlu dimasukin di sini bagi yang ngelamar S1. Terus yang ngelamar SMA nggak perlu masukin ijazah SD, SMP di sini. Keberatan nanti dia. Satu aja yang digunakan untuk melamar. Lalu transkrip nilai asli, transkrip nilai juga. Jangan yang diunggah ijazah-ijazah SMA, transkrip nilai SMP. Dan sama, kedua-duanya harus asli, Bapak Ibu. Ijazah, transkrip nilai harus asli. Jangan legalisir, nggak boleh. Kalau hilang ya sudah buat surat keterangan kehilangan. Kalau ini nggak bisa dinego-nego Bapak Ibu ya. Nggak ada ini balik. Oke lah Bapak Ibu bakal diangkat tetap. Tapi bakal balik lama Bapak Ibu. Kami misal nih yang lain teman-teman yang lain ternyata sudah selesai. Tinggal nunggu NIP aja. Ada satu Bapak Ibu yang ternyata bandel. Ijazah legalisir diupload. Terus ternyata ijazahnya itu karena hilang. Terus nunggu lagi beliau untuk ngurus surat keterangan kehilangan lah segala macamnya. Itu lama Bapak Ibu merugikan orang lain. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saya minta dari sekarang lah, ini masih lama panjang waktunya. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Lalu surat lamaran nih Bapak Ibu ya, dia nggak ada format baku. Jadi pakailah surat lamaran yang Bapak Ibu pakai kemarin untuk ngelamar. Pakai ulang surat lamaran yang kemarin. Surat pernyataan itu boleh pakai ulang asalkan sesuai dengan format BKD ataupun format aplikasi, boleh. Tapi kalau surat lamaran, ini dia gampang banget karena dia nggak ada format baku, jadi masing-masing daerah memang beda. Jadi pakai surat lamaran yang kemarin Bapak Ibu pakai untuk pendaftaran. Selagi Bapak Ibu kemarin waktu ngelamar di pendaftaran itu surat lamaran yang sesuai dengan yang BKD share, itu harusnya ya bakal lolos-lolos aja ini surat lamarannya karena dia nggak ada format baku. Tapi ya tetap harus sesuai dengan format BKD Bapak Ibu. Makanya pakai aja yang kemarin Bapak Ibu pakai untuk daftar. Heeh. Kalau kemarin ada sempat TMS tuh surat lamaran, terus kan jadi MS sekarang. Kan tahu tuh salah. Surat lamarannya kemarin salah. Jangan dipakai lagi kalau salah kemarin. Itu diperbaiki. Bagi yang TMS kemarin surat lamarannya. Jadi bagi yang tahu salah surat lamarannya ya perbaikilah gitu. Gak rugi-rugi amat Bapak Ibu 10.000. Gak masalah lah. Intinya kita kasih kemudahan bagi yang kemarin baik dan benar. Itu pasti ada kemudahan. Lalu file pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah. Jadi Bapak Ibu ya, pakaiannya itu formal Bapak Ibu. Bebas gimana Bapak Ibu, foto yang penting latar belakangnya merah. Gitu. Tetapi formal, jangan pakai kaos. Tapi formal Bapak Ibu jangan pakai baju bebas. Terus foto terbaru yang paling penting. Foto terbaru. Ini bakal muncul juga di akun My ASN-nya nanti. Tuh foto sudah diunggah. Intinya Bapak Ibu unggah itu dia maksimalnya itu sesuai dengan keterangan di sini. Dengan dia ada minimalnya juga Bapak Ibu. Jadi nggak boleh terlalu kecil juga filenya. Setahu saya itu basicnya semuanya itu nggak boleh di bawah 70 KB lah. Karena terlalu kecil nggak bisa juga. Jadi perhatiin lagi kok nggak bisa diunggah Bu ya eh, filenya. Mungkin terlalu kecil. Jadi diperhatiin lagi filenya. Terus, nah ini dengan ini. Kan yang lain nih pas, kan dimintanya PDF nih, formatnya PDF. Foto tuh JPEG Bapak Ibu ya, JPG. Kalau Bapak Ibu ngupload PDF ya nggak bisa lah. Jadi tolong, minta tolong kali saya jangan menghubungi kami untuk menanyakan hal yang sudah pasti Bapak Ibu. Kadang tuh jadinya ketimbun chat-chat yang lain yang benar-benar nanyakan hal yang penting. Gitu. Jadi kadang nge-lag HP-nya. Oke. Nah, oke, sudah cukup sejam. Baik. Em, Alhamdulillah, terima kasih Mbak Cindy. Saya harap dapat dimengerti ya Mbak Cindy ya, karena udah sangat jelas tadi yang Mbak Cindy paparkan dari poin-poinnya. Tapi ini masih ada yang bertanya Mbak Cindy. Nah, mari kita buka sesi pertanyaan ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa angkat tangan dari Zoom-nya ini. Klik angkat tangan. ini dibuka kan? Iya, buka. Buka Rido. Baik, saya kira sudah sangat amat jelas ya dari penjelasan dari Ibu Cindy tadi, karena itu sudah semuanya hal yang baku, bukan hal yang baru dibuat ya Bapak Ibu. Kita coba tiga penanya awal. Silakan ke Ibu Ratna Mirawati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bu, itu berdekatan dengan sumber HP lain, Ibu Ratna Mirawati. Ya. Suaranya, oh ya. Ya Bu, Ya, dengar. dengar. Masih ini Bu, masih berdekatan dengan HP-nya sumber yang suara lain Bu. Ya sudah. Ah Terdengar ya, Bu? itu boleh
bergeser ke tempat lebih aman untuk bertanya. Ya, Ya, sudah iya dengar? Bu. Halo, Ya Bu, silakan. sudah dengar, Bu? Silakan Bu. Silakan. Iya. Ini kami sekalian ya, Bu, satu sekolah ada beberapa pertanyaan sekaligus ya, Bu. Ya, yang pertama, Bu, ini tadi dalam untuk kegunaan dalam SKCK itu ada beberapa yang dibikin teman-teman, ada persyaratan penetapan NIPPPK, ada syarat pemberkasan PPPK, cuma kurang tahun 2024-nya, Bu. Itu gimana? Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, itu apakah kita perlu melengkapi ijazah mulai dari SD, SMP, SMA sampai pada jenjang terakhir yang kita pilih yaitu S1 tadi. Itu. Kemudian yang ketiga, untuk MPP apakah bisa menyatu dengan nomor MPP suami atau harus punya kita sendiri dengan nama yang melamar atau istri misal kayak saya ini. Yang keempat, di sini khususnya saya dengan teman saya satu lagi di sekolah ini, untuk surat nikah itu ada spasinya, sedangkan nama saya di semua data itu tidak ada spasi. Misal nama saya kan Ratna Mirawati. Di data lain itu satu kata. Cuman di surat nikah itu ada spasinya Ratna titik Mirawati. Apakah masih bisa dipakai yang itu atau kami harus mengubah lagi gitu? Itu pertanyaannya. Kemudian yang kelima, ada 5 pertanyaan nih Bu ya, jangan pesan Bu ya. Oke, Bu. Untuk tanggal lahir Bu, apakah itu bisa dipakai angka semua? Contoh tanggal lahir saya. Tanggal lahir saya 24 April 1984. Apakah bisa pakai angka 24 4 1984 atau harus pakai huruf? Misalnya 24 April 1984 gitu Bu. Nah, mungkin itu pertanyaan dari kami Bu ya. Mohon beri kami petunjuk Bu. Terima kasih sebelumnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 pertanyaan ini Mbak Cindy, Bang Rido. Kegunaan SKCK sudah dibuat, tapi lupa buat tahun 2024-nya. Ya, yang pertama itu nggak apa-apa, cukup P3K aja nggak apa-apa, tanpa 2024 nggak apa-apa. Yang kedua, ijazah penguploadan dari SD sampai formasi yang dipilih, apakah diupload semua? Yang ketiga, MPWP boleh nggak dempet sama suami atau buat MPP wajib, MPP sendiri? Yang keempat, surat nikahnya di surat nikah ada nama spasi, tapi di dokumen lain nggak ada nama spasi. Yang kelima, tanggal lahirnya apakah boleh ditulis 240484 atau wajib 24 April 1984? Ya. Ayo Bang Rido, kita di sini diskusi. Pak Rido, dapat mendengar suara saya? Saya izin mencoba menjawab ya Bu Mutia. Yang pertama tadi kan pertanyaannya yang SKCK. Itu karena lupa nulis tahunnya. Tetapi kan sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Cindy. Tetap boleh asalkan ada P3K-nya di dalam perihalnya. Kedua, apa tadi Bu Mutia pertanyaannya yang kedua? Apakah semua ijazah diupload dari SD sampai formasi dipilih? SD, SMP, SMA. Kan yang udah dijelaskan Mbak Cindy tadi ya. Iya, tadi sudah dijelaskan Bu. Kalau ijazah itu
semuanya tetap diupload. Akan tetapi yang pendidikan terakhir itu ijazahnya yang harus asli. Dan apabila ijazahnya hilang atau nggak tahu kemana, itu harus melampirkan surat kehilangan dari kepolisian. Kalau yang ijazah terakhir, misalkan dia S1 atau SMA, kan nggak misalkan sekolahnya jauh nih, jadi eh, silahkan buat ke kepolisian surat kehilangan. Tetapi misalkan yang pendidikan SD, SMP-nya itu yang legal itu nggak apa-apa kalau yang mau diupload. Begitu. Saya kira tadi sudah dijelaskan juga ya. Ya. Iya. Hmm. Silakan yang ketiga apa tadi? Yang ketiga MPWP. Ibu ini apakah wajib membuat MPWP sendiri? Apakah boleh menggunakan MPWP dengan suaminya? Karena suami mungkin sudah punya MPWP begitu. Kalau untuk NPWP itu terserah sebenarnya Bu Mutia. Dia mau mau pakai NPWP suami juga boleh, mau buat sendiri juga boleh kalau untuk Iya, NPWP. nggak pernah ada masalah ya, Bang Ridho ya. Ya. Sejauh ini ya, nggak ada masalah, Ibu. Terus yang keempat, Bang, di surat nikahnya itu ada nama spasinya, tapi di dokumen lainnya seperti KTP, tapi nggak ada spasinya. Apakah perlu diubah nama buku nikahnya? Em, Kalau untuk nama yang di buku nikahnya tadi nggak masalah karena pada dasarnya pada saat pengangkatan ini yang penting dilihat itu pada saat ijazahnya. Pada intinya kita melihat ijazahnya, namanya di ijazah. Begitu Bu Mutia. Dapat dipahami Bu Ratna, pada intinya maupun dokumen-dokumen lainnya itu namanya berbeda, yang dilihat hanya satu, ijazah terakhir di formasi tersebut. Misalkan Ibu formasi S1, berarti lihat ijazah S1-nya apakah berbeda dengan nama di KTP atau nama di akun SSCSN. Yang terakhir Bang Rido, Ya. tanggal lahirnya boleh nggak ditulis? Tanggal angka aja, 24/04/1984 atau 24 April 1984 gitu. Kalau untuk itu terserah ya Bu Mutia karena pada dasarnya sama intinya. Iya, nggak ada masalah ya Bang ya. Nggak ada Ini masalah. nggak ada masalah. Hmm. Kami Ini tidak Bang, pernah memperibet suatu hal ya Bapak Ibu. Jangan lupa ribut. izin Ibu Ratna, ini ada contoh DRH. Eh, ini kita tulisnya nggak apa-apa. 30 April tahun 2000 nggak apa-apa. Nggak masalah. Intinya BKN mempermudah kita. Dengan catatan ibunya juga mengikuti arahan yang kita sampaikan. Itulah gunanya kita di sini sharing dan tanya jawab di Zoom ini. Baik Bapak Ibu, Ibu Ratna, saya rasa sudah bisa dipahami. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu Bapak Robi Putra Wendi. Bapak Robi, dapat mendengar suara saya, Pak? Apa? Ya bisa. Iya, baik Pak. Langsung ke pertanyaannya Pak. Ya, Dari terima kasih. sekolah mana Pak? Kan dari SMK Negeri 5 Kerinci, Bu. Oke, ya Pak. Pertanyaannya? Sudah diterangkan oleh Bu Cindy perihal tentang surat-surat pelengkap seperti SKCK gitu kan. SKCK itu bisa dibuat di Polsek gitu ya Bu ya. Untuk apa namanya? Untuk surat keterangan nafza dan rohani itu bisa enggak di apa namanya? Seperti di Labkesda atau di Puskesmas selain daripada di rumah sakit umum. Begitu pertanyaannya. Oke. Jadi gini Pak Robi Putra Wendi, di surat kita memang kita menerangkan di poin H, wajib di Labkesda yang beralamatkan di Provinsi Jambi, Kota Jambi. Bagi Bapak Ibu yang domisilinya enggak di Kota Jambi, contoh Bapak kan di Sungai Penuh, di Kerinci, berarti boleh buatnya di Labkesda di setempat dengan catatan dokternya PNS atau P3K yang penting NIP atau NIP P3K. Itu Bapak Ibu. Ya Bang Ridho ya. Baik, baik. Ya. Berarti bisa di Labkesda Kabupaten Kerinci, Bu ya?
Bisa, bisa, bisa. Ya, iya, terima kasih, Bu. Ya, kan Lanjut Pak Ridho, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mohon izin kepada Bapak Ibu Nisa Berliana atau Muhammad Al-Araf, SMA 8 Tebo. Muhammad Al-Araf, SMA 8 Tebo. Oh enggak, ganti aja nih. Penanyanya enggak aktif nih. Ini aja nih. Syamsuri, SMK MTP Batanghari. Kepada Bapak, kami persilakan. Pak Syamsuri, bisa mendengar suara saya, Pak? Belum, Pak. Belum. Masih di mute itu. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya dari SMKN SPP Batanghari. Ini Iya. mau menanyakan tentang file scan bukti pengalaman kerja. Kami kan itu kan jadi guru. Tapi kami kemarin kan enggak pengalaman kerja, tapi aktif mengajar. Iya. Nah, yang mau diunggah itu yang mana ya, Bu? Aktif mengajar atau pengalaman kerja? Bang Sikit, udah selesai. bentar, Pak ya. Ya, bentar ya, Pak ya. Iya, Bu. Gimana Pak Bapak Ibu tadi pertanyaan apa tadi pertanyaannya? Nah, Bapak ya. Bukti pengalaman kerja, Bu. Itu kan untuk bagian teknis. Iya, Kami kan, teknis. Oh, Bapak teknis. kalau untuk guru gimana, Bu? Kami kan ini guru, Bu. Kalau kami kemarin itu scan bukti aktif mengajar. Bapak Ridho. Pintu tuh. Ya udah usah. Mana nih, mana nih? Ini bener. Halo? Halo, Ya, ini Pak mau nanya yang pengalaman bekerja itu kan hanya untuk teknis atau guru juga, Pak? Kalau kami guru kemarin yang kami upload itu aktif mengajar. Iya, Pak. Oke. Itu aja Pak ya pertanyaannya ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagi yang guru, Bapak Ibu, hidupnya kan campur nih, guru, nakes, teknis. Jadi bagi yang guru, ya ini, hmm, nggak perlu, unggah pengalaman kerja. Itu pun juga, ini juga masih kalau diminta aja sih Bapak Ibu, bagi yang teknis nakes ya. Kalau ternyata di akunnya nggak diminta, ya sudah, nggak usah diunggah. Apalagi yang guru, kan nggak punya tuh, nggak perlu unggah. Kalau diminta itu tetap ada muncul kolomnya bagi yang guru, maka unggahlah yang aktif mengajar. Ya, Bapak Ibu yang guru ya. Ketika kolomnya tetap minta pengalaman kerja atau aktif mengajar, intinya unggahlah yang aktif mengajar. Karena Bapak Ibu cuma punya itu dokumennya, nggak punya yang lain. Dan nggak bakal kami suruh buat yang baru juga. Pakailah yang kemarin. Akan kami suruh buat yang baru kalau nggak punya Bapak Ibu kemarin kan ada yang jadi MS segala macamnya itu. Intinya pada pengisian DRH kali ini jangan sewenang-wenang lagi lah Bapak Ibu ya.
unggah berkasnya kayak sesuai aturan. Jadi kalau guru itu kalau muncul nanti diminta unggah aktif mengajarnya. Silakan Heeh. upload. Silakan upload gitu. Oke. Kalau yang nakes teknis, kalaupun nih di nakes teknis pun nggak muncul juga kolom tadi, nggak diminta, kolomnya nggak muncul ya sudah Bapak Ibu nggak usah diunggah. Dan jangan tanya. Dan nggak perlu ditanyakan juga, kok nggak ada Mbak muncul kolomnya, berarti emang nggak diminta Bapak Ibu ya. Karena emang tiap tahun tuh Berbeda-beda. berubah-ubah Bapak Ibu. Iya. Kita nggak punya waktu juga untuk minjam akun peserta untuk ngecek tahun ini dimintanya apa aja. Tapi insya Allah nggak beda jauh lah dengan tahun kemarin. Dan intinya apa yang diminta itu yang diunggah. Dan Bapak Ibu punya filenya. Paling yang agak opsional itu emang tadi pengalaman kerja dengan aktif mengajar tadi. Itu agak opsional memang bisa ada kolomnya bisa enggak. Jadi kalau kolomnya nggak ada ya sudah nggak usah diunggah. Tapi kalau ada bagi guru tinggal unggah aktif mengajar, bagi nakes teknis tinggal unggah pengalaman kerja yang kemarin dipakai. Dan nggak mungkin juga Pak guru diminta upload pengalaman bekerja. Pasti diminta uploadnya aktif bekerja Pak. Gitu. Di akunnya udah mengetahui Pak, kalau Bapak tuh guru hanya ini yang diminta. Tapi kalau Bapak tuh teknis nakes, ada lagi pilihan yang berbeda gitu Pak. Intinya Bapak upload sesuai apa yang diminta aja ya Bang Rido ya, Mbak Cindy ya. Hmm. Jangan itu. Kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya ya Bapak Ibu. Kita langsung ke Ibu Indah Pratiwi. Ibu Indah. Halo Ibu Indah, bisa dengar suara saya Bu? Disimpan bentar Kak pertanyaannya Kak. Iya ya. Jadi Pak. gini juga Bapak Ibu ya. Data Bapak Ibu itu, kan Bapak Ibu sudah lulus nih. Bapak Ibu sudah lulus sekarang ini. Mau kami angkat jadi P3K. Data yang dipakai itu seperti saya bilang itu ijazah Bapak Ibu. Ijazah. Mau di akta kelahiran Bapak Ibu namanya Susanto harusnya Susanti. Tanggal lahirnya 14 harusnya 15. Ketika yang di ijazah benar ya sudah. Ijazah yang dipakai. Nama saya di KTP Susanti Bu, bukan Susanto. Tapi ijazah benar. Ya sudah, nggak usah ngapa-ngapain. KTP-nya tuh yang salah berarti. Saya selama ini data-data saya di di Dapodik tuh gini 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 Bu. Mohon maaf Bapak Ibu yang guru ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan punya data nih Dapodik. Jadi memang ada ketidaksesuaian lah di sini. Jadi Dapodik itu mau kami kita abaikan mau nggak mau. Jadi data Bapak Ibu sudah bertahun-tahun di Dapodik itu mau Bapak Ibu pembelaan sama saya. Tapi Bu, saya selama ini pakai nama saya ini nggak pernah bermasalah. Nggak peduli kami Bapak Ibu ya. Kami mintanya yang di ijazah. Jadi mau data dapur di Bapak Ibu sudah bertahun-tahun itu tadi yang sudah tahu salah tapi masih dibiarkan. Itu nggak kami pedulikan lah Bapak Ibu. Ya, Dapodik harusnya nanti mulai sinkron dia dengan CASN. Tapi nggak tahu mulai kapan. Harusnya sudah mulai. Jadi sinkronnya itu ketika data pegawai Bapak Ibu itu apa nanti Dapodiknya bakal menyesuaikan. Jadi bukan kami menyesuaikan Dapodik Bapak Ibu ya. Jadi data Bapak Ibu sudah bertahun-tahun itu yang menurut Bapak Ibu benar, nggak pernah bermasalah sekarang, akan bermasalah kalau kami bilang bermasalah. Jadi ikuti yang kami arahkan Bapak Ibu. Jangan mau tumpang tindihkan si ASN dengan Dapodik Bapak Ibu ya. Kami nggak bakal ngikut data Bapak Ibu yang Dapodik. Kami ngikut data yang mau kami pakai itu ijazah. Ya, data Bapak Ibu dimanapun itu. Dan gini juga, KTP kan yang paling sering beda tuh KTP dengan ijazah, akta lahir. Intinya ijazah. Terus gini, misal Bapak Ibu ngurus pemberkasan kayak SKCK dengan rohani, dengan jasmani, itu rata-rata kan diminta nama di KTP tuh dengan frontlinernya. Nah, waktu kita ke RSJ nih, eh, mereka kan langsung minta KTP tuh, mereka langsung salin gitu aja tuh nama kita di KTP. Salah nih, beda dengan nama Bapak Ibu yang ijazah. Nggak apa Bapak Ibu. Yang saya maksud di sini itu data yang Bapak Ibu input di DRH. Tapi yang ada di pemberkasan, misal, Mbak, saya salah tulis kemarin nama saya di surat keterangan sehat.
Jasmani dan rohani saya nulisnya eh, apa Susanti tadi harusnya Susanto. Begitu. Iya, ijazah saya benar, Mbak. Ya sudah, kami nggak masalah ada berkas yang lain ataupun nama saya di surat pernyataan saya kemarin nulisnya ini Mbak belum tahu kalau infonya gini-gini masih bisa dipakai. Saya surat pernyataannya bisa. Artinya saya minta data yang diinput waktu di biodata awal yang tadi saya jelaskan di awal, namanya yang sesuai ijazah itu, tanggal lahir dengan tempat lahirnya benar. Terus ijazahnya yang diunggah itu ya benar. Jika tidak sesuai dengan ada ketidaksesuaian, maka buat surat keterangan tadi. Gitu. Di pemberkasan lain namanya beda-beda ya sudah. Apa? Intinya yang saya minta sesuai itu yang di data awal DRH yang tadi saya minta ada kan ngeprint DRH perorangan terus ulang itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu aja. Saya minta tolong kali nama, tanggal lahir, tempat lahir tolong kali jangan salah. Dengan gelar sendiri jangan salah. Bu ya gelar sendiri masa nggak tahu cara nulisnya. Terus dengan ini paling sering waktu pendidikan pendidikan ditambah riwayat pendidikan itu Bapak Ibu kan ada tuh perjanjian pendidikan. Pendidikannya tolong diisinya bener-bener Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tuh lulusan apa? Ya tolonglah dicari namanya yang paling sesuai gitu. Karena itulah yang akan muncul di SK. Kan tahun lulus. Tahun lulus itu Bapak Ibu. Tahun lulus ini mungkin kalau yang teknis dengan nakes nih agak kurang awam dengan hal ini ya. Tapi kalau bagi guru-guru itu tahunnya itu apa ya? Di apa itu nama websitenya? Tahun kelulusan itu nggak ada siapa sih yang bisa ngingetin ya. Kan apa sih kalau di guru itu dia sering ngecek namanya. Intinya tahun kelulusan tuh Bapak Ibu ya. Kan tahun kelulusan itu intinya ya lihatlah di ijazah. Terus saya lupa lagi namanya yang biasa dicek-cek dengan guru-guru ini. Tahun itu saya terdaftar di sini Ibu, tapi di ijazah saya apa namanya? Di sivil, di sivil. Jadi di sivil nah ya, di sivil tahun kelulusan di sivil. Ini guru-guru yang paling awam masalah sivil paling sering cek. Jadi kalau memang tahun lulus yang paling benar itu yang di sivil Bapak Ibu. Biasanya yang teknis nakesnya kan kurang kurang sering buka-buka masalah itu kita kapan lulus, kapan kita daftarkan dengan universitas gitu-gitu. Kalau guru ini kan dia lebih sering lihat nih. Jadi pakai tahun lulus yang ada di sivil Bapak Ibu. Pakai tahun lulus yang ada di sivil. Bagian teknis nakes ya setahunnya aja kapan lulusnya. Cara tahunya di mana? Cara tahunya di ijazah. Saya kira di ijazah sudah ini Bu Cindy ya, sudah sangat amat Hmm, jelas kadang di atas datangan. enggak Pak. Jadi kadang dia ada nggak ditulis tahun lulusnya kapan. Tahun lulus tuh kadang dia bakunya tuh ditranskrip nilai dia. Kalau Bakunya mau tuh lihat ditranskrip nilai. transkrip ya Bu. Transkrip nilai dia ininya. Terus ada yang juga bilang ke saya katanya di PDDikti bisa ngecek juga. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ragu dengan tahun lulus karena ini kan bakal muncul di SK ya. Saya minta tolong kali Bapak Ibu Cek. biar SK-nya bagus, rapi, nggak ada salah-salah datanya. Kan yang muncul itu kan nama, tempat tanggal lahir, terus pendidikan, tahun lulus. Itu kan bakal muncul tuh di SK. Janganlah salah-salah ngisinya. Jadi hati-hati banget yang ngisi-ngisi itunya kan karena bakal muncul ke ijazah ke SK tuh. Terus habis pendidikan dengan tahun lulus dia muncul apa lagi ya? Jabatan yang dilamar enggak. Sudah itu aja. Nggak banyak Bapak Ibu. Saya minta tolong teliti di situ aja. Nanti Bapak Ibu ketika SK-nya sudah keluar, salah-salah kami ketik gelarnya, Bapak Ibu komplain nanti. Nanti Bapak Ibu Kasus Kak Cindy, ingat nggak di pada saat kita pengangkatan 2004, nakes yang gelarnya AMK, rupanya AMAK, ada yang terbaru, ini, nurse-nya di depan, nurse-nya di belakang, itu kan dikarenakan pelamar yang salah mengisi ya Mbak Cynthia, tapi gara-gara nggak terima kita lagi yang repot ya Mbak Cynthia. benar. Nah, bagi nakes juga ya, Bapak Ibu yang nakes. Bapak Ibu yang nakes, dia gelarnya pakai gelar yang terbaru, Bu.
Bapak Ibu. Dia pakai gelar terbaru. Saya kurang tahu juga AMAK duluan atau AMAK, AMAK. Apa sih dia? Itu Amak, MA, MAK. MAA. Intinya kita pakai yang terbaru Bapak Ibu. Terbaru. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu sudah ngetiknya AMAK itu terus kita ganti jadi AM titik AK. Itu karena kita ngikutin dengan penulisan yang baru, yang baku yang terbaru. Untuk Enakes ya Bapak Ibu. Enakes tuh gitu. Kalau guru pakai setahu pakai yang ada di ijazah Bapak Ibu, tulis di ijazah apa jadinya. Oh ya ada AMD ya yang terbaru ya Bapak Ibu ya. AMD, AMAK yang gitu-gitu tuh kan gelar-gelar yang di nakes-nakes itu kan dia kadang berubah-berubah tuh. Kita emang pakai yang terbaru, makanya kadang Bapak Ibu ngetik apa, ujung-ujungnya di SK bisa berubah jadi yang terbaru gitu. Nggak perlu dikomplain Bapak Ibu ya. Kalau hal yang kayak gitu, insya Allah itu sudah kami sesuaikan dengan yang BKN mau. Untuk yang nakes Bapak Ibu ya. Kalau guru dengan teknis itu gelar yang dipakai gelar yang ada di ijazah. Ijazah apa gelarnya itulah yang dipakai. Ya, Bapak Ibu ya. Itu BKN sesuai ijazah ya Mbak untuk nakes. Maksudnya apa nih, Mbak? BKN bukan sesuai ijazah ya Mbak untuk nakes. Enggak, Mbak. Itu bukan sesuai ijazah. Saya nggak tahu juga kemarin kenapa tahun kemarin itu jadi BKN nyuruhnya dia pakai yang terbaru. Kayak terbaru dia. Jadi intinya gini ya Bapak Ibu ya. Saya nggak minta Bapak Ibu untuk mengupdate gelar Bapak Ibu enggak. Saya nggak minta itu. Tulislah gelar Bapak Ibu sesuai dengan yang ada di ijazah. Termasuk nakes juga. Maksud saya di sini ketika nanti Bapak Ibu SK-nya dicetak, terus gelarnya berubah, itu berarti sudah kewenangan kami Bapak Ibu. Ya, misal Bapak Ibu ngetik apa kemarin, ternyata kami ubah, kami ganti. Itu berarti antara dua, kami inisiatif atau kami disuruh dengan BKN untuk diganti. Jadi itu sudah arahannya seperti itu Bapak Ibu. Kemarin yang disuruh ganti itu yang nakes. Dan ikutin gelar yang terbaru. Jadi Bapak Ibu yang nakes, bukannya saya nyuruh Bapak Ibu untuk update gelar Bapak Ibu enggak. Bapak Ibu tetap ketik aja sesuai dengan ijazah, ya. Tolong jangan salah paham. Ketik dengan sesuai ijazah, tapi nanti ketika SK yang keluar itu ternyata gelarnya berubah jadi yang terbaru, maka itu pasti sudah kami sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Itu. Terus tadi ada yang nanya apa tadi ya? Apa tadi? Di sini. Mana sih? Yang mana Mbak Cindy? Enggak, ini apa dari chat Mbak? Oh, chat. Ya, untuk guru cuman Oh, ini kan ada masih yang bertanya nih, SPD titik koma GR. betul enggak Bu? Enggak ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Yang guru, saya minta gelar S1-nya aja. GR nggak usah. Gelar yang GR-nya nggak perlu diupload Bapak Ibu. Nanti kami hapus juga di ujungnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan eh, ngotot banget untuk nambah gelar GR-nya. Dia nggak untuk apa-apa kok Bapak Ibu. Tapi kemarin saya masukin cerdik saya Bu. Cerdik saya mas dan saya dapat afirmasi yang nggak ngaruh Bapak Ibu. Itu kan nggak ngaruh apa-apa. Jadi nggak perlu Bapak Ibu merasa bertanggung jawab dan berkewajiban untuk masukin gelar GR enggak. Hanya dikarenakan Bapak Ibu terafirmasi PPG-nya tadi enggak Bapak Ibu ya. Tetaplah gelarnya itu gelar S1 yang dipakai. Sama nakes juga gitu. Ngelamarnya misal ya mau terampil berarti gelar gelar D3-nya apa ya pakai gelar D3-nya gitu. Yang pertama Walaupun yang bersangkutan sudah S2 Mbak ya, rata-rata ya, guru udah S2 semua. Mau dimasuki keluar MPD-nya ya Mbak ya. hmm, jadi Tapi tetap untuk SKB tolong diperjelas nih. ini Mbak terkait ini Mbak kebanyakan nanya terkait lokasi nafzanya di mana. Apakah wajib harus di Labkesda sesuai ini kita, padahal yang bersangkutan tinggal di ini. Bisa Mbak, tolong dikasih paham Mbak terkait tempat tes nafzahnya. Mm-mm.
Jadi Bapak Ibu ya untuk yang surat keterangan jasmani rohani dan bebas nafza itu yang domisili kota memang kita arahkan untuk di Labkesda provinsi Bapak Ibu ya. Kita arahkan untuk Labkesda provinsi karena ya pengumumannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sesuai pengumuman aja. Di pengumuman itu mintanya Bapak Ibu itu ngeceknya di Labkesda. Nah, surat keterangan yang kita pakai di Labkesda untuk yang di Jambi. Gimana yang di Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, ya itu boleh di rumah sakit perintah. Labkesda juga bisa, Mbak. Ya, boleh. Intinya punya perintah, Bapak Ibu ya. Dan kalau jasmani itu biasanya kan dia lebih murah di puskesmas tuh. Kalau di kabupaten kota, boleh nggak di puskesmas? Ya boleh, kalau jasmani. Tapi kan rasa saya nanggung ya, karena rohaninya kan nggak bisa juga tuh dari puskesmas. Jadi di rumah sakit aja langsung buatnya. Jadi langsung include gitu dia. Intinya dari pemerintah Bapak Ibu ya, punya pemerintah. Intinya di bawah naungan pemerintah. Maaf kata, berarti Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit DKT, atau setaranya nggak bisa ya Mbak ya? Karena Eh, kita anjurkan untuk rumah sakit pemerintah. ya ya. Tapi balik lagi gini Mbak, kadang kalau di kabupaten kota itu kayak kemarin kan banjir tuh. Ada daerah mana tuh yang banjir? Kalau nggak Daerah salah, Kerinci Mbak, tahun lalu. Kinci ya kalau nggak salah tahun lalu Iya, ya. Kerinci tahun lalu. Sehingga dia nggak bisa lah di rumah sakit itu karena ya banjir. Rumah sakitnya nggak bisa. Jadinya mereka rata-rata ke Bayangkara dengan rumah sakit TNI. Ya nggak apa-apa. Intinya ya masih di Bayangkara TNI masih nggak apa-apa lah. Kalau kabupaten kota ya Bapak Ibu ya. Karena satu dan lain hal seperti itu. Misal nggak ada yang gimana lagi. Karena situasi Mbak ya. Buat di tempat lain nggak apa-apa juga. Gitu. Karena ya menyesuaikan kondisinya lah Bapak Ibu. Gitu. Terus apa tadi ya? Kenapa ada yang nggak jelas di masalah? Oh ini surat pernyataan yang surat lamaran ya. Kalau pernyataan surat lamaran itu Bapak Ibu boleh pakai yang kemarin. Ini kami kasih kemudahan lah Bapak Ibu. Boleh pakai yang kemarin biar nggak banyak lagi yang tanya-tanya format. Daripada kita ngehindari itu aja sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tolong jangan bertanya berulang-ulang terkait surat lamaran dan surat pernyataan. Rasanya nggak perlu ditanya ulang. Itu paling gampang. Tinggal upload aja yang kemarin Bapak Ibu pakai rasanya. Terus tanggalnya gimana Mbak? Yang nggak perlu dipikirin. Kami mintanya itu gitu. Jadi nggak Bapak Ibu nggak perlu pusing. Kami sudah mintanya itu ya Bapak Ibu tinggal unggah aja yang kami minta gitu. Tapi kabupaten kota gini Mbak ya itu kabupaten kota Bapak Ibu ya. Kita nggak minta Bapak Ibu ikut kebijakan mereka. Ini kan kita provinsi, maka kita ngadain Zoom nih. Supaya Bapak Ibu tahu apa-apa aja yang kami bolehkan, apa-apa aja yang kami longgarkan, apa-apa aja yang kami nggak boleh Bapak Ibu langgar. Itu makanya kita buka Zoom. Jadi ada beberapa yang memang baku Bapak Ibu ya, nggak boleh dinego. Ada. Tapi ada juga beberapa yang, oh, macet gak sih? Nih. Ih, keluar doa itu. Oh, awet habis baterai. Mbak casan, nggak salah pakai ini, Beh. Heeh, Salah ini mana? habis baterai. Ruangan ya? Iya. Oh. Ini lagi ada beberapa kayak lupa ngomong lagi tadi. Apa? Nyambung nggak nih langsung? Halo? Tes, tes. Ah, oke. Ya Mbak Mutia, maaf tadi relock. Iya, saya juga Mbak. Saya juga reload. Baterai Oh, saya habis. sama-sama. Oke, oke. Oke, lanjut Mbak. Terkait tadi Mbak. Belajar dulu.
Masalah ini ya surat pernyataan dengan surat lamaran ya Bapak Ibu ya, pakai yang lama, nggak apa-apa. Tapi kita surat pernyataannya jangan sampai formatnya beda, itu aja. Formatnya itu sesuai dengan yang BKD share di website BKD dengan ini, atau yang Bapak Ibu download di aplikasi SSCSN langsung. Itu surat pernyataan. Kalau nggak Bapak Ibu ubah, insya Allah sama. Nggak ada masalah nanti. Gitu. Nih ada Bapak Ibu ya di chat tuh banyak tuh yang sharing-sharing. SKCK buat di Polda bisa gini-gini ya. Bapak Ibu silakan ikutin juga kata-kata teman-temannya yang juga sharing-sharing informasi. SKCK buat di Polda bisa. Kalau bisa silakan Bapak Ibu ya. Silakan kalau bisa. Nggak masalah. Kami nggak nuntut. Terus SKCK nggak, Bu, SKCK saya nggak ada ini sidik jarinya, nggak diminta sidik jari, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Gitu. Materainya gimana, Bu? Apakah pakai materai yang kemarin? Ya, iya iyalah Bapak Ibu. Kan kemarin kita suruh, kan saya mintanya Bapak Ibu ini pakai aja surat yang kemarin. Maksudnya gitu. Jadi kan Bapak Pada Ibu intinya kalau ada yang dipermudah aja Mbak ya. ada tuh scanan ini, scanan surat pernyataan surat lamaran yang kemarin itu. Bapak Ibu tinggal pakai aja kemarin. Ya, ketika sudah benar Tinggal pakai apa yang jadi diupload di akun. Hmm, silakan pakai ulang. Kecuali kalau dia salah Mbak ya, Mbak baru. Kalau ada salah ya baru ya Bapak Ibu ya. Bagian TMS kemarin mungkin ada yang lolos nih. Jadi kan kemarin MS tuh dibolehkan. Ya silahkan diperbaiki ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Terus NPWP wajib nggak? NPWP nggak? Ya Bapak Ibu yang nyicil lah buat NPWP Bapak Ibu ya. Rasanya nggak perlu saya ingatkan untuk Bapak Ibu punya NPWP. Ya kita warga negara yang baik punya NPWP Bapak Ibu ya. Jadi ya silakan guyur-guyur buat NPWP. Tapi ya nggak perlu buru-buru. Intinya ya silakan dibuat. Pun memang nggak ada. Meskipun ya nggak diminta tuh NPWP-nya. Tapi ya dibuat. Diguyur-guyur Bapak Ibu ya. Silakan diurus NPWP-nya. Iya kan ASN wajib punya NPWP Mbak. Harus diurus itu. Pengisian DRH Mbak, tanggal berapa Mbak? DRH. 1 Januari Bapak Ibu ya. 31 Januari. Terus tadi NPWP-nya wajib, boleh nggak apa nempel ke suami? Ya boleh, apa gabung dengan suami? Ya, boleh Bapak Ibu. Bagi yang punya NPWP pakai NPWP suami silakan nggak apa-apa. Sudah nyangkut gitu kan maksudnya. Tapi kalau mau ngurus sendiri nggak apa juga. Tapi mending ngurus sendiri sih. Setahu saya ya NPWP. Mending punya sendiri. Kalau gabung itu apa gitu. Mending punya sendiri Bapak Ibu. Jadi urus aja. Bapak Ibu sudah jadi pegawai nih. Lulus Bapak Ibu sekarang tuh lulus Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada, nggak, kita nggak main untung rugi sekarang. Bapak Ibu sudah lulus. Jadi pasti worth it Bapak yang Bapak Ibu perjuangkan sekarang ya. Hmm. Sudah dapat dipahami Bapak Ibu? Ya, mungkin ada pertanyaan yang agak-agak ekstrim lah apa misal. Soalnya Yang lain. Yang lain, silakan. soalnya Coba Yang lain ini, Bapak Ibu, yang lain. Jangan pertanyaan terkait coba lokasi silakan ini Aditya, Hamzah Bapak Aditya, silakan. yang berbeda. mati ini lagi Sun. Coba Bapak Saddam Hussein. Saddam Hussein. Bapak Saddam Hussein. Apa ya? Bisa Pak? Bapak Saddam Hussein. Masih di mute itu Pak. Masih di mute. Itu masih di mute. Oke, silakan Bapak. Saddam Hussein. Bapak Saddam Hussein. Ridho, Bapak Saddam Hussein masih di mute Ridho. Ya Bapak Ibu, saya perjelas lagi ya, pihak BKD tidak pernah meminta bentuk fisik kepada
Bapak Ibu sekalian untuk mengantarkan ke PKD. Semuanya sudah tersistem. Assalamualaikum Bu. Pak. Waalaikumsalam ya Pak Saddam Hussein. Pertanyaan Pak Saddam Hussein. Pertanyaannya apa Pak Saddam? Terima kasih Bu. Selamat pagi. Ini saya Saddam Hussein dari SMK 5 Barat. Ada perihal yang mau ditanyakan Bu. Yang pertama tadi kita ke yang pertama tentang riwayat pendidikan. Nah, tadi dijelaskan oleh Bu Cindy untuk riwayat pendidikan itu untuk bagian akreditasinya itu eh, boleh seandainya tidak ketahui lagi akreditasinya apa dari SD, SMP, SMA, itu boleh diisi dengan akreditasi B. Nah, kemudian untuk akreditasi untuk sarjananya, kami kan alumni dari STAN Kerinci. Sekarang kan sudah berubah jadi IAIN Kerinci. Dan untuk akreditasinya, apakah menggunakan akreditasi lama atau yang sekarang? Untuk pengisian riwayat pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pas foto. Dan diminta di situ adalah pas foto terbaru ya Bu. Kami dalam pengisian aplikasi kemarin itu bisa dikatakan pas fotonya 3 tahun atau sampai lupa saya Bu fotonya kapan. Itu saya menggunakan foto di waktu itu. Namun tidak ada masalah dengan fotonya. Apakah sekarang untuk pengisian DH ini saya menggunakan foto yang sekarang? Karena kalau dilihat dari wajah saya agak tebam dikit Ibu. Ada sedikit tisu. Kemudian yang terakhir ada titipan dari kawan. Ini mau ditanyakan masalah KTP-nya. KTP-nya itu di KTP-nya itu dia menanyakan masalah bagian pekerjaannya. Pekerjaannya itu dibuat swasta. Nah, mungkin bisa dibantu untuk menjawabnya apakah itu jadi masalah. Itu titipan dari kawan menanyakan. Demikian Bu, 3 pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan dapat jelaskan secara. Terima kasih. Selamat. Mbak Cindy. Ya, Mbak. Itu tadi Mbak pertanyaannya Mbak. Kayaknya kurang ekstrim Mbak. Iya, masih basic. Maksudnya itu Iya. kan, maksudnya Bapak misalkan kalau memang bingung kan bisa lihat dari record Zoom nanti ya Pak ya. Iya. Tapi Kasih Mbak Cindy, tolong dijawab Mbak Cindy, mungkin Pak Saddam Hussein-nya butuh pencerahan lagi. nggak apa. Ya, Intinya apa. akreditasi itu akreditasi terbaru Pak ya. Kan saya bilang tadi terbaru. Itulah include lah ketika apa universitasnya merger itu berarti dia pakai yang terbaru. Oke. Yang baru berarti. Terus yang kedua tadi apa tadi ya? Yang kedua tadi ya? Foto. Oh, pas foto Yang ya. kedua pas foto Mbak, karena Pak Saddam Hussein ini terlihat berbeda. Karena mungkin agak cabi Mbak. Jadi takut nggak sama dengan foto di ijazahnya Mbak. Apa gimana tuh Mbak? Ya, ya 4 tahun 5 tahun masih baru lah, tergolong agak-agak baru lah. Udah nggak apa-apa lah Pak. Nggak masalah lah kalau misalnya sekitar tahun-tahun masih gitu. Asal jangan foto masih kuliah, zaman kuliah diupload. Itu maksud saya ya. Bapak Ibu tuh banyak tuh yang pakai kemarin foto zaman kuliah diunggah. Padahal sekarang sudah berumur lah, sudah rata-rata ya kita. Saya masih pakai foto waktu zaman kuliah. Pas foto masih berkebaya, masih pakai jas-jas masih muda dulu dipakai. Tapi kalau masih sekitar-sekitar SD, tahun-tahun SMP-nya boleh dikosongkan atau harus dibuat akreditasi. ya SD, SMP, SMA kan tidak tahu lagi akreditasi. Oh Tidak iya, tahu. bukan dikosongkan Pak. Di strip boleh sih kalau bisa di strip ya. Tapi kalau nggak bisa, isi sembarang aja nggak masalah dia. Gitu. Intinya ada beberapa hal yang bisa dilewatkan lah Bapak Ibu. Cuman saya minta teliti di S1. Gitu. Pendidikan terakhir lah. Pendidikan terakhir lah intinya. Kalau misalnya ngelamarnya di SMA, berarti SMA-nya tolong teliti. Kalau ngelamar di ijazah, pakai ijazah SMP, berarti di pendidikan SMP-nya tolong diteliti.
Termasuk tahun lulus tadi Bapak Ibu ya, tahun kelulusan itu tolong diteliti karena nanti bakal muncul di SK. Bakal muncul di SK ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu S1 ekonomi, 2000. Aduh, kalau salah kan rasanya jelek ya, gitu. Jadi minta tolong teliti. Terus terakhir tadi, oh KTP, data di KTP ya, Bapak Ibu. Jadi gini, seperti yang saya bilang ya, intinya saya nggak peduli data Bapak Ibu selain daripada ijazah. Mau KTP Bapak Ibu itu nggak jelas lah datanya kayak mana, ya sudah, nggak apa-apa. Mau belum update pekerjaannya, statusnya, intinya kan Bapak Ibu nanti diminta ngisi ulang tuh. Nah, itulah data yang kami pakai. Tuh. Tapi kalau ijazah Bapak Ibu salah, ya itu kami permasalahkan Bapak Ibu. Tapi kalau di akta Ibu, Bapak Ibu salah, KTP Bapak Ibu salah, ya nggak bakalan kita lihat juga Bapak Ibu. Kita ngelihatnya ijazah pokoknya. Jadi kita bisa dikatakan nggak peduli dengan data Bapak Ibu di KTP, di akta kelahiran, segala macam itu kami nggak peduli Bapak Ibu ya. Mau kayak manapun datanya di sana, meskipun Bapak Ibu mungkin nih baru nikah atau tadi saya bilang katakan ya, baru nikah lah atau belum nikah tapi mau nikah tapi data di KTP belum update, ya sudah gitu. Intinya nanti kan data yang kita isi tadi itu ya sesuai data real lah, real. Nggak perlu merujuk apa-apa selain daripada ijazah ya. Jadi selain nama, tempat tanggal lahir, itulah yang harus sesuai dengan ijazah. Selebihnya Bapak Ibu nggak perlu merujuk apa-apa. Misal ditanya status kawin, Bapak Ibu mau ngeliat KTP tapi KTP aku gini, ya nggak perlu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tuh status nikahnya apa, gitu. Terus mau ngisi data anak, ih kakak belum update. Ada nih anak sudah 2, ternyata anak yang kedua belum masuk dalam kakak. Ya nggak perlu Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu merujuk apapun data Bapak Ibu itu. Baik itu data anak 2, Bapak Ibu pengen masukin dua-duanya. Selagi ada aktanya, ada NIK-nya masukin. Mungkin dia belum masuk kakak anak yang kedua. Nggak apa-apa, nggak masalah. Dia nggak merujuk apa-apa intinya gitu Bapak Ibu ya. Tapi ketika datanya diminta, misal nih, kan ada NIK-nya. Tapi kalau ada NIK-nya harusnya dia udah masuk kakak ya. Saya bingung kadang tuh nggak masuk kakak, kok bisa anaknya nggak masuk kakak. Itu. Oke, masukin. Intinya nggak perlu Bapak Ibu merujuk kemana-mana lah intinya selain daripada nama, tempat tanggal lahir Bapak Ibu sendiri. Gitu. Itu harus merujuk ke ijazah. Selebihnya Bapak Ibu mau ngelihat kemana itu nggak peduli kami. Bapak Ibu mau ngerujuknya ke sini kah, ke sini, ke kakak ngelihatnya ke KTP, ke akta lahir. Nama saya di akta lahir gini tapi Mbak, yang benar di akta lahir, yang salah di ijazah. Ya sudah buat surat keterangan. Saya mintanya Bapak Ibu sesuai ijazah. Itu aja intinya. Saya nggak peduli data Bapak Ibu yang lain-lain gitu. Akta lahir kita nggak minta akta lahir Bapak Ibu gitu. Jadi kalau misalnya yang benar akta lahir sudah buat surat keterangan ijazahnya sekarang. Kami nggak nunggu besok baru kami balikin datanya ke Bapak Ibu, kami bilang TMS, balik datanya salah, dibalikin dengan orang BKN, nanti kita nunggu lagi kita beribu-ribu orang, 1000 orang nungguin Bapak Ibu aja yang salah satu orang. Karena nggak dengerin kata BKD bahwasannya kalau nama itu sesuai dengan ijazah. Mau nunggu lagi Bapak Ibu ke Padang, ngurus lagi lah surat keterangannya. Aduh, dikasih waktu sekian panjang ini Bapak Ibu ya. Jadi kita jadi nungguin satu orang ini aja, tapi itu nanti pasti ada yang kayak gitu tuh. Ada aja yang nggak dengerin gitu. Cuman ya sudah lah, intinya kami sudah nyampaikan ya Bapak Ibu ya. Ada lagi? Ada lagi enggak yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Coba satu yang terakhir. Akreditasi tadi itu kan Gimana Bapak? masalah akreditasi tadi kan waktu administrasi di CC administrasi. Apakah kita rubah jadi B sekarang jadi masalah? Enggak masalah. Enggak masalah Pak, yang penting terbaru. Dah, itu aja Pak. Oke, terima kasih. Silakan. Iya, silakan. Bu, ya satu pertanyaan terakhir yang kira-kira belum pernah kita jelaskan. Silakan. Ayo Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Tapi mohon izin, pertanyaan itu yang ekstrim, jangan terkait
Ini itu rasa saya, Bapak Ibu, rasa kita begini itu sudah ada di record, tinggal diulang lagi pertanyaan kita. Baik, kepada Bapak Syuprida. Bapak Syuprida, bisa pertanyaannya? Bapak Syuprida, boleh? Itu masih di mute itu. Ya, bentar Bu Mutia, coba kepada Bapak Muslimin ini coba. Kenapa Bapak Muslimin yang mengangkat Messenger? Sepertinya sudah kecewa. Halo, Ya, bisa gimana? didengar Bapak Ibu? Ya, ya. Gimana? Bisa, Ah, bisa. ini Bu, Pak, mewakili dari teman saya. Kebetulan dia kan lulusan dari Universitas Jambi. Kebetulan tadi dia lihatkan ini apa namanya scanan ijazahnya itu nggak ada tanda tangan, itu nggak ada tanggal ijazah. Nah itu gimana? Oh, sama Itu sekali pertanyaan yang tidak ada. pertama. Iya, sama sekali tidak ada. Tadi dilihatin sama saya. Dia minta mewakilin pertanyaan. Mm-mm. Di ijazahnya itu nggak ada tanggal ijazah, tanggal kelulusannya juga nggak ada. Kalau kelulusan kan bisa kita lihat dari sivil tadi ya. Tapi tanggal ijazahnya itu nggak ada, tanda tangan rektor aja gitu. Tanggal kelulusan juga nggak ada. Di transkripnya juga nggak ada ya? Ah, Di ah, transkrip aja nilainya, lihatnya Pak kalau gitu, transkrip nilai. ya, soalnya sama yang dengan transkrip nilai aja berarti ya Bu ya. Ya. Satu lagi Bu, Apa, Pak? satu lagi untuk mempertegas aja ini, kebetulan kan waktu pendaftaran saya tuh statusnya tuh masih belum menikah. Kalau sekarang kan udah kalau sekarang udah menikah berarti pakai yang data sekarang ya berarti ya Bu ya. Ya Pak, jangan sampai istrinya dimasukin datanya Pak. Nanti nggak dapat istrinya, Pak. Iya Bu, iya Bu. Makasih Nanti Bu, itu aja Bu. Pak, nggak bisa lagi ngulang, Pak. Iya Bu, makasih itu aja dulu Bu ya. Makasih. Iya. Iya. Apakah sudah bisa dipahami Bapak Ibu terkait Zoom kita pada hari ini? Mbak Sini masih ada yang bertanya, Mbak Sini masih angkat tangan nih, Mbak Sini nggak apa-apa. Intinya gini ya Bapak Ibu ya. Kok bisa masih banyak yang bertanya nih, apa kami salah jelasin ya? Saya jadi merasa bersalah. Saya Kota Jambi, Bu. Saya bekerja di tanggung jawab. Apa saya bisa mengurus SKCK apa saya dulu di sini? Bisa, Bisa. Bapak. Kan sudah dijelaskan tadi, apakah Bapak Ibu nyimak apa yang dibilang? Iya. Boleh ya, ngurus SKCK itu tuh semuanya boleh di mana aja Bapak. Boleh Polda, di mana-mana. Polres, Polsek. Asal keluar. Asalkan bisa di sana. Gitu loh. Sekarang di sana kalau ngurus di Polsek tuh harus sesuai dengan ini ya nggak bisa berarti. Jangan dipaksa ya Bapak Ibu. Itu keluarga Jambi tapi ngelamarnya tapi buat polsek yang ada di Jakarta ya nggak bisa. Kalau di daerah luar itu di Polres atau di Polda baru bisa. Upload foto, Mbak. Apakah wajib menggunakan minyak putih? Enggak, Bapak Ibu ya. Jadi pakai pakaian formal, Bapak Ibu. Formal. Formal tuh banyak maknanya. Jadi intinya pakaiannya tuh ya bebas, bukan bebas ya. Formal. Jadi ya pakai kemeja lah atau pakai jas, jilbabnya rapi. Jangan jilbab model-model gitu-gitulah intinya yang formal yang sekiranya pantas lah untuk diupload ya Bapak Ibu. Kan mau jadi pegawai nih. Jangan baju pakai kebaya untuk ijazah S1 kemarin dipakai. Itu kan bagus sih fotonya, tapi kan yang nggak formal gitu loh. Maksudnya ya yang formal-formal aja, casual Bu. Ibaratnya tuh bahasa-bahasa sekarang itu kan casual, kemeja-kemeja. Biasa. Ya yang rapi-rapi, bagus gitulah, yang enak dilihat lah Bapak Ibu ya. Yang gampang-gampang aja lah sekarang nih. Terus NPWP apakah harus NPWP terbaru? Berapa kali mau buat NPWP kira-kira Mbak emang Mbak ya? MPP cuma satu kali, Mbak. Berapa seumur hidup? Ya kenapa ganti NPWP Bapak Ibu? NPWP udah pakai yang itu Bapak Ibu, jangan bukannya saya ngurus Bapak Ibu buat NPWP lagi, enggak. Sudah pernah ngurus, sudah pernah punya, sudah pakai yang NPWP kemarin gitu. Ini nggak perlu ngurus berkali-kali kok. Terus SKCK PPG nggak bisa dipakai ya Bapak Ibu ya, buat baru.
Terus intinya Bapak Ibu nih kayaknya nanya nih, kalau sudah terlanjur buat kayak mana yang di rumah sakit ya sudahlah, kalau sudah terlanjur buat mau kayak mana lagi. Intinya Bapak Ibu lihat pengumuman Bapak Ibu ya. Kan kita arahkan untuk buatnya di Labkesda. Sesuai pengumuman Bapak Ibu. Buatlah di pengumuman. Jangan ada lagi yang bertanya ke saya masalah Pengurusan ngurusin nafkah dan bebas segala macam. nafkah rohani dan jasmani. Kata saya, Mbak Cindy, boleh nggak pakai email akun mengajar, akun belajar yang sama dengan Dapodik? boleh Bapak Ibu. Intinya email. Saya butuhnya email aktif. Intinya yang Bapak Ibu bisa akses. Akun mengajar, akun belajar mengajar, apapun yang Bapak Ibu punya lah. Intinya itu kan selagi dia email @gmail.com, bla bla bla.com, email yang bisa Bapak Ibu akses, silakan pakai. Selagi dia bisa menerima kotak masuk, ada kotak masuk di emailnya, segala jenis masuk, bentuk email apapun itu, bisa nerima pesan masuk, pakai yang itu, nggak Pakai. apa-apa. Oke. Selagi intinya tuh kita tuh Bapak Ibu nanti kalau mau login My ASN itu perlu konfirmasi untuk password baru. Nah, itu dikirim ke email. Nah, itu yang kita butuhkan Bapak Ibu. Jangan salah ketik satu huruf pun salah, kan nggak masuk tuh emailnya. Makanya teliti. Maksud saya ini yang paling nanti nggak dapat SK nanti heboh lagi ke BKD. Nggak tahu lagi caranya, panjang urusannya, kayak merasa dipersulit nanti. Dia Bapak Ibu isi yang paling ya yang Bapak Ibu tahu lah, nanti jangan pula diisi akun tapi nggak tahu passwordnya, ya sama aja gitu loh. Jadi yang Bapak Ibu punya yang apa sih yang nyangkut di HP sekarang tuh emailnya apa? Pakai yang gitu. Untuk statement terakhir ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang belum masuk grup, silakan sesuaikan dengan format yang telah kami tetapkan. Ya, Provinsi Jambi _ nama. Itu baru bisa kami terima ya Bapak Ibu untuk masuk di dalam Prof grup. JBI, Prof JBI Pak Rido. Prof JBI _ nama. Ya, Iya, Bapak Ibu. Prof JBI Mutiara, Prof JBI Emrito, Prof JBI Dan- Cindy Larasati. Dan saya ingatkan lagi ya Bapak Ibu, jangan salah grup. Baik misalkan dia nakes masuk ke grup teknis, terus dari teknis masuk ke grup nakes, itu kebalik ya. Maksudnya sesuai dengan grupnya masing-masing. Begitu Bu Mutia kira-kira. Iya, kami Mereka rasa cukup nih Pak Rido ya. Kita semuanya Pak Rido ya, dan Mbak Cindy ya. ya Bu. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Tapi rasanya sudah cukup ya Bapak Ibu. Apabila masih ada yang kurang, bisa WA ataupun DM IG. Bisa juga WA juga bisa, WA ke Mbak Cindy, WA ke Bang Rido, WA ke saya. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang langkah, jangan mengulang kembali. Apabila masih mengulang, bisa melihat kembali rekaman record. Nanti akan kita upload di YouTube. Bagi yang nggak bisa melihatnya atau nggak ikuti sesi ini, bisa nonton di YouTube ya Bang Rido ya, Mbak Cindy ya. Oke, bentar Mbak, saya closing dulu juga. Oke. Intinya Bapak Ibu ya, closing terakhir nih. Dokumen yang bisa Bapak Ibu pakai itu ada 3 lah intinya Bapak Ibu ya. Surat pernyataan, surat lamaran, dengan surat pengalaman bekerja atau aktif mengajar. Itu bisa pakai yang yang kemarin Bapak Ibu gunakan waktu mendaftar. Apapun itu, misal pengalaman kerjanya apa, tadi ada nanyakan pengalaman kerjanya saya sebagai ini, terus saya ngelamar ini bisa nggak Bu? Ya itu kemarin kan dipakai itu untuk itu, ya sudah pakai aja lah yang itu Mbak, gitu loh. Pakai aja lah yang itu, tiga ini boleh pakai yang lama intinya. Biar Bapak Ibu bisa fokus ke pasal yang lain gitu. Terus yang kedua, kait SKCK, redaksi SKCK itu Bapak Ibu. Intinya, selagi Bapak Ibu baru ngurus sekarang, baru ngurus hari ini, atau baru ngurus bulan ini setelah Bapak Ibu tahu Bapak Ibu dinyatakan lulus, mau redaksinya apapun itu, nggak masalah. Nggak masalah, Bapak Ibu ya. Mau redaksinya salah sekalipun. Misal Bapak Ibu sudah minta ke petugasnya, ngetiknya itu pemberkasan NIP 3K Pemprov Jambi. Ternyata orang merekanya nulisnya pemberkasan P3K Pemkap Muara Jambi. Salah nih, salah tulis mereka. Gimana Bu, bisa nggak? Bisa.
Bisa. Intinya SKCK tersebut atas nama Bapak Ibu. Nama Bapak Ibu ya yang diupload, jangan nama orang. Itu. Karena itu human error lah Bapak Ibu, sering. Jadi petugasnya itu salah ketik. Salah ketik gitu, ngiranya Bapak Ibu dari Muar Jambi, ternyata Bapak Ibu itu ngelamar Pemprov misal, salah ketik lah mereka. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu ya, redaksinya itu nggak masalah. Jadi jangan dipermasalahkan, ini nggak penting-penting amat, ibarat karena Bapak Ibu itu yang penting, buat SKCK-nya itu yang penting gitu. Jangan sampai Bapak Ibu nggak buat SKCK dan pakai SKCK yang kemarin, yang kita Lagi lihat tuh SKCK PPG. pertanggalnya itu yang kita lihat. Kenapa nggak kita bolehkan SKCK digunakan kembali? Kan itu SKCK yang sudah lama Bapak Ibu. Kita minta yang baru. Bapak Ibu sekarang ketika dinyatakan lulus tuh ada nggak buat kejahatan itu lah intinya. Kasaran tuh itu. SKCK yang lalu tuh nggak tahu, ternyata bulan Desember Bapak Ibu ada ngelakuin apa tuh kan. Tuh gitu. Kita minta yang terbaru di Januari ini. Itulah ada tujuannya gitu. Tapi redaksinya salah-salah nggak masalah intinya. Jam hari sudah. Jam hari sudah. Enggak, yang ini. Bapak Ibu, Mbak Cindy, rasanya sudah cukup ya. Iya, udah ya Bapak Sepertinya Ibu sudah ya. jelas ya dari awal tadi. Mbak Cindy, apakah boleh saya sebutkan nomor WA Mbak Cindy, Mbak Cindy? Waduh. Waduh. Atau cukup kita buka tanya aja di grup kita. Tapi 2 hari aja. Habis itu kita kunci lagi. Ini gini Bapak Ibu, takutnya HP saya nge-lag, sumpah. Serius. Serius, jadi takutnya Bapak Ibu tuh kadang nimbun pertanyaan yang nggak penting nggak masuk, nimbun pertanyaan yang penting, takutnya gitu. Jadi HP saya Bapak Ibu. belum upgrade amat, jadi belum mampu ya. Memadai. Masih jadi gini, nanti paling kalau bisa nanti perwakilan, jadi guru ada satu yang dituakan, nakes satu, teknis satu. Nanti dia jadi bisa komunikasi 2 arah dengan kami di grup. Paling nanti mau minta perwakilan aja, Mbak. Paling gitu aja. Ya, nanti kita akan, nanti Bapak-Bapak Ibu lah sama-sama yang menunjuk siapa perwakilan guru 1 orang, perwakilan nakes 1 orang, dan perwakilan teknis 1 orang. Bisa ke BKD langsung atau bisa langsung hubungi kami juga bisa Mbak Cindy ya, karena 1 orang aja Mbak ya. Ya, langsung. Bapak Ibu nanti siaran Zoom ini akan kita upload ke YouTube. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam grup WA karena nggak dapat linknya atau gimana, bisa menonton kembali siaran Zoom kita. Nanti akan kita infokan di grup WA ataupun di Instagram BKD Jambi Official. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti Zoom sosialisasi daftar riwayat hidup ini. Diharapkan dapat bermanfaat dan segera melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Segera ke Labkesda, segera ke RSD, dan segera melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Saya Mutiatha, Mbak Cindy Larasati, dan Bang Rido M. Rido Eka Paksi, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.